Oke, saya kira bisa dimulai. Silakan. Baik, Mbak Wina. Iya. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Juli dan juga teman-teman semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan memulai sesi diskusi untuk mata kuliah kreativitas untuk membahas tentang kreativitas dari seorang sutradara bernama Jerzy Grotowski. Saya dan juga teman-teman, Dodot, Aulina, Josia, dan Jatmiko. Next. Yang pertama adalah tentang profil Jerzy Grotowski. Jerzy Grotowski lahir di Polandia 11 Agustus 1933 dan dia merilis buku pada tahun 1960 dengan judul Menuju Teater Miskin, dan dia 1970 ini mempopulerkan konsep teater miskin dan dia meninggal di Italia. Jerzy Grotowski ini adalah seorang sutradara dan ahli teater di Polandia karena dia juga seorang dosen dan dia sangat inovatif sekali terhadap pertunjukan-pertunjukan teater yang itu menolak pertunjukan-pertunjukan teater yang biasa dilakukan oleh sutradara-sutradara pada umumnya yang mengutamakan konsep artistik sebagai pertunjukan mereka. Tapi di sini Jerzy Grotowski menolak bahwa sebuah pertunjukan tanpa artistik itu bisa dilakukan karena dalam pertunjukan teater itu yang dibutuhkan adalah diri dari aktor itu sendiri, sehingga kreativitas yang dilakukan Jerzy Grotowski ini tidak lain adalah terkait laku spiritual seorang individu atau aktor itu sendiri. Next. Mengapa teater miskin? Pertama, Anda perlu tahu bahwa teater miskin ini bukan teater yang melawan film. Karena teater miskin ini disebut teater eksperimental karena dianggapnya ini adalah teater yang tidak perlu membutuhkan lighting, tidak perlu membutuhkan artistik yang begitu ditata dan lain sebagainya. Tapi bagaimana diri aktor itu adalah sebagai bahan utama untuk merajut sebuah alur pertunjukan. Bagaimana kreativitas itu dilakukan dari dalam diri aktor itu sendiri. Dari laku spiritual yang diasah tiap hari, bagaimana pencarian aktor. Disitulah yang dilakukan oleh penyutradaraan Jerzy Grotowski. Kedua, Grotowski menyebut teaternya miskin karena membuang ornamen panggung dan sumber daya teknologi dari teater yang kaya pada umumnya. Ketiga, teater miskin lebih murah dalam proses produksi dan memungkinkan seluruh lapisan penonton untuk bisa menonton. Jadi pada waktu itu memang di Polandia kebanyakan teater-teater yang ada di sana menyuguhkan pertunjukan dengan sangat megah, dan siapa yang masuk dalam gedung pertunjukan itu harus membayar biaya yang mahal. Dan dia menempatkan diri sebagai seseorang yang yang peduli untuk semua kalangan. Jadi dia peduli untuk membuat sebuah pertunjukan-pertunjukan yang bisa dinikmati oleh semua orang, semua kalangan, entah itu akademisi maupun masyarakat biasa. Keempat, Grotowski menginginkan sesuatu di luar drama. Dia bekerja untuk mengembangkan respon fisik dan emosional sehingga impuls dan reaksi bersamaan. Jadi yang kita kenal selama ini drama itu adalah sebuah naskah konteks. Semisal kita membuat sebuah pertunjukan teater, maka akan ada sebuah naskah yang naskah itu akan dijadikan sebuah bekal untuk membuat sebuah pertunjukan teater ke depannya. Tapi di sini Jerzy Grotowski lebih pada bagaimana merespon fisik dan emosional aktor itu secara alami untuk dipertunjukkan pada penonton. Sehingga bagaimana kreativitas itu dimulai dari diri aktor itu sendiri. Bagaimana fisik dan emosional tanpa dibentuk oleh sutradara itu bisa menghasilkan pertunjukan yang unik dan pertunjukan yang keren. Jadi aspek yang lebih diutamakan itu adalah aspek fisik, spiritual, dan ritualistik teater. Next.
Hal-hal penting. Yang pertama, pelatihan aktor paling ekstensif sejak Stanislavski karena aktor untuk membuat untuk pertunjukan Jerzy Grotowski ini sendiri, ini pelatihannya itu dimulai dari kegelisahan Jerzy Grotowski sendiri dengan pertunjukan-pertunjukan sutradara sebelum dia. Jadi sutradara sebelum dia itu namanya Stanislavski, di mana Stanislavski ini adalah sutradara pertunjukan-pertunjukan realis, yang mana pertunjukan Stanislavski ini selalu menggunakan artistik yang megah, selalu memindahkan artistik itu dari realitas sesungguhnya ke atas panggung dan lain sebagainya. Nah, Jerzy Grotowski ini lebih ke bagaimana penolakan dia pada konsep-konsep dari Stanislavski itu sendiri. Selanjutnya, keterampilan vokal dan gerakan aktor ini menjadi kunci utama pertunjukan. Jadi, ada yang namanya via negativa. Via negativa itu adalah bagaimana aktor ini bisa membuat dirinya itu mencari chi dalam dirinya itu dengan cara melakukan gerakan-gerakan intens sampai dia itu merasa bahwa antara vokal dan tubuhnya dia itu emang harus bereaksi, bahwa itu adalah kegiatan spiritual yang ada dalam diri setiap aktor masing-masing untuk bisa dikeluarkan. Jadi Jerzy Grotowski tidak memaksa aktor itu untuk silakan bergerak seperti ini, silakan bergerak seperti itu, tidak. Tapi Jerzy Grotowski lebih pada bagaimana aktor itu mengeluarkan vokal dan mengeluarkan gerakan dari dalam dirinya. Kalau memang tidak mau bergerak, dia tidak perlu bergerak. Tapi kalau sudah waktunya bergerak, aktor bisa bergerak. Tidak ada kostum mewah dan set detail. Jadi tidak ada sebuah eksperimen artistik yang begitu didetailkan seperti pada film-film dan pertunjukan teater pada realis sebelumnya gitu. Nah, efek vokal ini menggantikan musik instrumental, di mana vokal dari aktor ini bisa menjadi musik karena dalam diri aktor itu dipercaya bahwa akan ada sesuatu yang dikeluarkan yang indah apabila aktor itu benar-benar mencari. Karena waktu itu saya mengikuti pelatihan Jerzy Grotowski ini selama 4 bulan, itu bagaimana saya juga tidak mengeluarkan vokal apabila saya tidak ingin, saya juga tidak bergerak apabila saya tidak ingin bergerak. Saya tidak ingin mengikuti teman-teman saya, semisal teman-teman saya sudah pada bergerak, saya kalau dalam diri saya tidak ingin bergerak, ya saya tidak ingin bergerak. Dan apabila saya tidak ingin mengeluarkan vokal, maka saya juga tidak ingin mengeluarkan vokal. Di situ di mana kejujuran dalam spiritualitas seorang aktor itu diasah. Jadi tidak serta-merta aktor lain sudah gerak, sudah mengeluarkan vokal, maka kita akan mengikuti. Itu seperti itu tidak keinginan Jerzy Grotowski. Selanjutnya, antara pemain dan penonton tidak ada sekat. Apabila aktor ingin mengajak interaksi atau ingin memperlihatkan sesuatu tentang psikis dia sebelumnya, tentang sesuatu yang membuat dia terbebani, apabila itu ingin dikeluarkan atau disampaikan kepada penonton, maka itu tidak menjadi sebuah masalah. Jadi antara pemain dan penonton itu bisa berinteraksi secara langsung dan tidak membutuhkan panggung yang tinggi atau eksprosenium. Jadi pertunjukan-pertunjukan Grotowski ini dimanapun bisa dilakukan. Karena yang lebih diutamakan itu tadi, yakni bagaimana aktor itu bisa menjadi panggung, aktor itu bisa menjadi artistik, aktor itu bisa menjadi musik. Jadi kreativitas diri dalam diri aktor itulah yang menjadi proses kreatif dari Jerzy Grotowski itu sendiri. Next. Jadmiko, next. Sudah, ini sudah. Sudah belum? Nah, karakteristik latihan dan kinerja yang unik dari suara. Mereka menyatukan suara mereka seolah-olah berasal dari bagian tubuh yang berbeda. Iya, ya. Mereka menyatukan suara mereka seolah-olah berasal dari bagian tubuh yang berbeda. Maka dia, semua aktor ingin berkuat
secara vokal sehingga mereka mampu melafalkan klimaks karakteristik dari kata tersebut. Mereka menggunakan kekuatan penuh dari suara mereka dari sangat tinggi ke sangat rendah. Dia menekankan secara kental dan menggunakan teknik seperti menyanyi dan menyanyikan puisi seperti itu. Jadi proses latihan suara dari Jerzy Grotowski ini sendiri memang ada impuls-impuls yang dia berikan terkait bagaimana aktor itu awalnya untuk proses latihan awal itu dia harus memang dalam diri dia sendiri, dari bagian tubuh dia yang paling dalam itu harus digali terlebih dahulu sebelum Jerzy Grotowski ini menggunakan menyampaikan teknik-teknik menyanyi, teknik membaca puisi itu hanya sebagai impuls, bukan harus saklek seperti itu. Jadi bagaimana karakteristik vokal dia itu nanti akan menjadi bahan untuk dia rajut di dalam pertunjukan itu sendiri. Ketika sutradara atau Jerzy Grotowski itu sudah memahami, oh ternyata dalam prosesnya teknik vokal aktor ini setelah masa pencarian itu seperti ini. Nah, disitulah Jerzy Grotowski baru merajut teknik-teknik vokal yang dia dapatkan dari proses pencarian itu tadi. Next. Jodmiko next. Untuk latihan fisik sendiri, aktornya sangat terampil secara fisik. Segala sesuatu yang kita pikirkan dan rasakan diungkapkan oleh tubuh kita, dan semua yang kita alami dirasakan melalui tubuh kita. Dia memberi aktor keterampilan fisik untuk mengekspresikan imajinasi dan kepribadian mereka sepenuhnya. Mereka mengembangkan teknik gerakan yang memungkinkan mereka mengontrol setiap gerakan yang mereka buat, bahkan setiap detail terkecil. Jadi ada proses latihannya itu, aktornya itu melakukan gerakan-gerakan kecil. Gerakan-gerakan kecil itu dilakukan selama 4 jam. Dan itu bagaimana aktor itu sampai merasa bahwa tubuhnya itu sangat panas. Dimana ketika tubuh panas itu, tubuh itu bisa berkata dengan sendirinya apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan sejak awal dia mencapainya itu sampai akhir dia menyelesaikan gerakan itu. Dan itu adalah sebuah keterampilan fisik menurut Jerzy Grotowski, bahwa ketika dia sudah mengenal dirinya sendiri, dia tahu apa yang ada dalam dirinya sendiri, maka dia dengan mudah akan bisa mengontrol dirinya sendiri. Tapi ada juga aktor-aktor yang selama proses latihan itu dia tidak bisa mengontrol karena dia tidak jujur dengan dirinya sendiri. Dia lebih pada bagaimana ingin memperlihatkan bahwa tubuh saya seperti ini, tubuh saya seperti itu, dan itu akhirnya tidak menjadi kejujuran spiritual dalam diri setiap aktor gitu. Akhirnya pertunjukan yang diberikan kepada penonton, kepada sutradara itu pun juga akhirnya nggak sesuai dengan keinginan teater miskin. Akhirnya menjadi sebuah pertunjukan yang tidak jujur dengan dirinya sendiri, dan itu terkesan mengada-ada, dan itu dalam konsep Jerzy Grotowski itu tidak diperkenankan untuk sebuah pertunjukan yang mengada-ada seperti itu. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dodot. Baik, berikutnya psikoanalisis Jung dalam proses kreatif Grotowski. Jadi proses kreatif Grotowski ini itu sangat erat kaitannya dengan psikoanalisisnya Jung. Karena apa? Salah satu ini yang paling terlihat jelas itu di teorinya via negativa tadi yang dijelaskan oleh Mbak Lina. Bahwasanya via negativa itu adalah proses menimbulkan gerak dari ingatan-ingatan terdahulu, ingatan-ingatan negatif terdahulu dan macam-macam yang kemudian diolah dalam pikiran, diulang berkali-kali yang akhirnya nanti menimbulkan gerak yang murni. Nah, ini kata murni itu sama seperti istilahnya konsep Grotowski. Konsep Grotowski bahwa semuanya pertunjukan ini balik lagi ke aktor, itu kemurnian gerak dan sebagainya. Jadi tidak ada sesuatu yang dibuat-buat. Lebih istilahnya lebih spesifik lagi sebenarnya yang dimaksud via negativa itu sebenarnya ada 5 tahapan.
Itu spiritual, tubuh, pikiran, batin, dan religius. Nah, ini semua punya kaitan. Spiritual itu ingatan masa lalu yang istilahnya dibiaskan. Diartikan juga sebagai kegelisahan untuk berubah menjadi lebih baik. Ini terjadi pada proses latihan sebenarnya. Pada proses latihan itu memang prosesnya lebih ke spiritual. Ingatan-ingatan masa lalu yang diulang-ulang berkali-kali. Kemudian tubuh sebagai wadah atau wadah ya dari terjadinya VA negativa itu sendiri. Kemudian pikiran yang nantinya berkorelasi dengan tubuh untuk mencapai titik intrans. Nah ini, di Grotowski namanya intrans. Kalau teman-teman tahu trans, jadi ada sadar kalau dari bukunya Peter Brook yang membahas Grotowski, terus Artaud dan sebagainya itu, di wilayah manusia ini ada istilahnya sadar, intrans, dan trans. Jadi ketika ada titik sadar, intrans ini sebelum trans, kalau trans itu paling tahu, kalau kita artikan itu kayak kesurupan secara tidak sadar, istilahnya tidak bisa kontrol. Tapi di wilayah intrans ini kita masih bisa kontrol gitu, masih ada kontrol terhadap diri kita. Tapi dalam pikiran yang udah istilahnya udah masuk di wilayah yang kita ulang-ulang tadi, dari ingatan-ingatan masa lalu tadi akhirnya kayak play gitu loh akhirnya. Nah, di wilayah itu. Jadi itu sebenarnya murni muncul gerakan dari Grotowski itu dari ingatan yang diulang-ulang itu. Kemudian batin atau perasaan juga berperan penting dalam terjadinya intrans tadi atau proses sebelum trans. Nah, kemudian religius. Nah, religius yang dimaksud Grotowski ini bukan kok tentang agama dan atau kepercayaan ya. Religius dimaksud Grotowski ini sebenarnya malah kedekatan antara Grotowski dengan aktor dengan dirinya dan dengan penonton. Makanya Grotowski itu tidak memberi jarak dalam pertunjukan Grotowski itu tidak memberi jarak dengan penonton karena dia ingin penonton itu merasakan langsung apa yang dirasakan aktor secara psikologis ya. Jadi ketika penonton itu lebih dekat dengan aktor, jaraknya seperti jarak normal, jarak obrol gitu biasanya pertunjukannya. Nanti akan kita tayangkan salah satu pertunjukan Grotowski. Jadi nafas, hentakan kaki, terus tangis, ekspresi itu lebih istilahnya lebih dekat gitu dengan penonton, dan penonton diharap lebih merasakan itu secara intens gitu dalam pertunjukan. Next. Nah, jadi teori psikoanalisisnya adalah yang menegaskan bahwa seluruh aspek kepribadian individu mengalami perkembangan yang holistik. Sederhananya kepribadian setiap orang mengalami proses evolusi, begitu juga pada proses kreatifnya. Jadi pada proses kreatifnya Grotowski ini semua memang lahir dari pengalamannya dia. Nah, ini kan kalau menurut Jung ini ada ketidaksadaran pribadi dan kesadaran kolektif. Nah, ini yang paling ditekankan memang di wilayah kesadaran kolektif yang nanti hubungannya sama istilahnya ingatan-ingatan ketidaksadaran yang pribadi yang terjadi pada saat Grotowski kecil sampai Grotowski dewasa. Nah, semua teori-teori Grotowski yang ada sekarang dan ada dua itu. Teorinya Grotowski itu tadi yang dijelaskan Mbak Lina, ada teorinya teater miskin, kemudian VA negativa itu. Nah, itu yang paling terkenal memang dua itu. Itu memang kaitannya memang dari pengalaman pribadi Grotowski dari kecil, dari Grotowski yang dulu memang korban perang ya, ayahnya yang meninggal dan macam-macam, akhirnya melahirkan itu adalah istilahnya pengalaman yang melahirkan teori itu sendiri. Itu. Next. Nah, ini James Ross, salah satu pengamat istilahnya teater yang terkenal pada era itu, menyatakan bahwa teater Grotowski ini langsung kepada pengalaman mendasar setiap orang yang hadir tentang apa yang digambarkan sebagai ketidaksadaran kolektif. Apa yang diminta Grotowski dari aktor bukanlah bahwa ia memainkan peran tertentu. Contohnya ini makanya Grotowski ini sangat berbanding terbalik dengan kalau kita ngomong Stanislavski dengan paham realisnya, atau mungkin kalau di Indonesia kita taunya W.S. Rendra yang selalu menekankan bahwasanya aktor itu menjadi. Nah, itu kalau di Grotowski sangat menolak itu. Jadi peran ya memang benar ada tokoh yang dimainkan, tapi tidak menjadi seperti apa yang dikatakan contohnya Rendra, bahwasanya ketika sudah mendapatkan peran ini ya aktor itu harus menjadi karakter itu secara utuh, tapi Grotowski sangat menolak itu. Jadi Grotowski lebih kepada bagaimana aktor itu mencari lewat dirinya sendiri
sendiri. Jadi meneran coroh di pertunjukan Hamlet itu bagaimana aktor itu memerankan si Hamlet itu dengan latar belakangnya dia, bukan kok Hamlet yang peran secara umum gitu. Jadi lebih kepada muncul dari aktor itu sendiri. Nah, itu yang dikatakan bahwasanya Grotowski juga mengatakan juga aktornya ini memang diberi kebebasan secara utuh dalam menyampaikan karakter, tidak terpatok sama sekali. Makanya pada saat itu sangat ini bertentangan banget dengan paham-paham realis. Nah, Grotowski juga yang paling fenomenal sebenarnya di wilayah pertunjukannya itu juga dia mengatakan bahwasanya penonton itu nggak perlu. Nah, itu titik terakhir teater miskinnya Grotowski sebenarnya sebelum dia meninggal. Nggak ada objek artistiknya itu sudah direduksi, dihilangkan semua, nggak begitu penting sampai titik terakhir sebelum sutradara, dia mengatakan sutradara juga nggak perlu dalam pertunjukan teater, sampai titik terakhir dia mengatakan penonton itu juga nggak perlu. Karena apa? Sebenarnya teater itu juga proses istilahnya membenahi psikologis gitu loh. Jadi sebenarnya proses Grotowski ini di wilayah psikologis itu berjalannya malah dari proses pelatihan aktornya itu. Pelatihan aktornya, kemudian ketika itu nggak perlu dipertunjukkan orang lain sebenarnya. Grotowski mengatakan itu. Nah, itu jadi fenomenal juga pada saat itu. Soalnya biasanya kalau kita ngomong produk seni kan seni itu kan ada produk, ada aktu, ada istilahnya ada penonton, ada penikmat. Nah, itu Grotowski menolak ada penikmat itu. Jadi ya balik lagi ke aktor. Nah, saking murninya yang diinginkan Grotowski sampai aktor itu memang yang paling utama. Next. Nah, dari sini dapat disimpul bahwa dengan mengambil prinsip Charles Jung dan psikologi analitik dapat menjelaskan prinsip di balik proses kreativitas Grotowski, khususnya dalam tingkatan proses evolusi Jung tentang kesadaran kolektif. Nah, mungkin itu. Lanjut. Terima kasih, Mas. Saya akan melanjutkan. Di sini ada sesuatu yang saya lihat, ada sesuatu yang menarik ya dari proses kreativitas seorang Grotowski, di mana saya juga menemukan adanya titik di mana dia menggunakan ada sebuah yang dapat dikupas di situ, yaitu teori neuroscience. Menurut saya ada sesuatu yang menarik di sini. Teori neuroscience merupakan bidang kajian mengenai sistem dan yang berhubungan dengan sistem-sistem saraf yang dikendalikan dalam otak manusia. Neuroscience menurut Santiago Ramon Cajal ada beberapa hal penting yang mengenai apa saja sih yang berpengaruh atau apa saja yang ada, struktur apa saja yang menyusun struktur tubuh manusia itu yang kemudian nanti dapat merespon yang sudah dijelaskan tadi mengenai kumpulan emosional atau perasaan-perasaan yang kemudian akan direspon otak dan kemudian akan dilanjutkan kepada sel-sel saraf untuk menggerakkan seorang tubuh yang di sini menggerakkan tubuh-tubuh atau bagian-bagian dari tubuh seorang aktor. Yang pertama adalah sel saraf sebagai unit sinyal dan blok pembentuk dasar otak disebut neuron. Neuron terdiri dari dendrit, badan sel, dan akson. Dendrit adalah tunas dari badan sel yang menerima sinyal dari sel lain. Selanjutnya, terminal akson menyampaikan informasi ke dendrit sel lain di sinapsi, yaitu celah antara akson dengan dendrit sel lain. Sinapsi sebelum celah disebut presinaptik dan sesudahnya disebut postsinaptik. Kemudian neuron membentuk sinapsis dan berkomunikasi dengan sel saraf tertentu saja. Kemudian ada sinyal dalam neuron berjalan ke satu arah saja, yaitu dari dendrit ke badan sel akson presinaptik
menyeberang celah sinaptik dan dendrit sel berikutnya. Selanjutnya ditemukan bahwa neuron terdiri dari neuron syaraf sensorik, yaitu yang menerima rangsangan dari luar, neuron motorik yang mengendalikan kegiatan-kegiatan sel otot, dan interneuron yang menjadi perantara di antara kedua neuron. Jadi di sini merupakan istilahnya neuroscience ini sangat penting ketika disandingkan dengan gerak tubuh, atau kan kalau drama kan identik dengan gerak tubuh yang kemudian dapat dinikmati audiens seperti itu. Jadi saraf-saraf inilah yang menggerakkan anggota-anggota tubuh untuk memperagakan suatu atau gerakan tertentu. Selanjutnya, saya juga di sini akan membahas 4P atau dimensi konsep kreativitas. Yang pertama, di sini menurut Rudess tahun 1961. Yang pertama, dimensi konsep kreativitas itu adalah person atau berfokus pada individu. Latar belakang individu, karakteristik individu yang unik, kemudian karakter individu yang terus berkembang, dan kemudian juga ada pengaruh lingkungan di sini. Yang kedua adalah proses, berfokus pada proses berpikir sehingga memunculkan ide-ide atau kreativitas. Dalam hal ini muncullah ide atau gagasan mengenai teater miskin dan suatu teater yang menolak teater-teater sebelumnya. Jadi ada perkembangan baru dari seorang Grotowski. Yang ketiga adalah press, dorongan. Baik dorongan internal, diri sendiri berupa keinginan dan hasrat untuk mencipta. Di sini lebih dapat dimaknai apa sih yang mempengaruhi atau melatar belakangi Grotowski itu sehingga mencetuskan suatu konsep di mana teater itu tidak membutuhkan apa-apa. Dapat juga dianalogikan seperti ini. Jadi teater itu tidak membutuhkan jubah atau apapun yang menyeliputinya, hanya membutuhkan aktor itu sendiri sebagai pemerannya. Yang keempat adalah produk atau apa yang dihasilkan oleh individu, baik sesuatu yang baru, original, atau sebuah elaborasi atau penggabungan. Di sini produk dari Grotowski ini ya itu tadi ya, teater miskin yang merupakan menolak atau tidak mewarisi dari teater-teater sebelumnya. Jadi dia menyetuskan sebuah konsep dan gagasan mengenai teater yang baru dan unik seperti itu. Mungkin selanjutnya dapat dijelaskan Mas Dosia. Ya, terima kasih Mas Jatmiko. Saya akan menjelaskan tentang teori sosial psikologis dari karya milik Grotowski. Sebelum kita lanjut pada karyanya, teori sosial psikologis adalah teori yang mengacu pada sikap sebuah individu kepada masyarakat yang mampu mengembangkan proses berkreativitasnya. Entah itu antara sesama individu ataupun nanti proses kreatifnya itu bakal diterima masyarakat atau khalayak luas. Next. Nah, karya yang akan saya bahas adalah karya milik Teater atau teater miskin Jerzy Grotowski yang berjudul Akropolis. Akropolis adalah salah satu karya teater yang disutradarai oleh Jerzy Grotowski yang menceritakan tentang kehidupan orang-orang di kamp konsentrasi pada Perang Dunia Kedua. Jadi seperti yang sudah dijelaskan Mas Dodot juga Mbak Lina, teater miskin
tidak memandang adanya panggung mewah ataupun kostum dan juga lampu lighting yang bagus dan lain sebagainya. Cuma yang digunakan adalah apapun yang bisa digunakan, apapun yang bisa membantu pembawaan suasana dan juga pendalaman sebuah karakter dari aktor tersebut ditampilkan pada salah satu teatrikal Akropolis yang diciptakan oleh Jerry Grotowski. Nah, di teater ini seperti yang juga dijelaskan Mas Dodot, latar belakang dia menciptakan teater ini pun menurut saya ya karena pertama dia kehilangan sosok orang figur ayah lah. Figur ayah karena ayahnya juga seorang relawan perang. Juga mungkin salah satu pendalamannya juga karena Polandia juga kan termasuk negara jajahan Jerman. Next. Implikasi teori kreativitas ini berdasarkan pendidikannya bagi saya dan juga kelompok saya dilihat dari segi proses, tujuan dan fungsi teater miskin memiliki nilai-nilai. Yang pertama, kreativitas datang dari mana saja, termasuk pengalaman pahit seorang individu atau pelaku seni. Dilihat yang dari teater Akropolis, terutama bagi saya, menurut saya, kreativitas datang dari mana saja, bahkan dari trauma. Dan juga Grotowski membuatnya itu pun meskipun itu dari trauma ya, si Grotowski menurut pandangan saya memberikan rasa bela sungkawanya lah terhadap setiap orang yang mengalami dampak dari perang, terutama warga Polandia sendiri. Dan juga mungkin itu salah satu obat pahit untuk dia bisa berdamai lah sama situasi hidup tanpa figur ayah. Yang kedua, tujuan Grotowski dalam membuat Akropolis adalah untuk memberikan rasa simpati pada siapapun yang menjadi korban perang. Yang terakhir, fungsi dari teater yang dia buat dari Akropolis maupun teater miskin adalah menjadi salah satu cara untuk berdamai dari trauma yang didapatkan setiap individu. Ya, banyak orang yang ngomong kan tidak ada obat untuk sembuh yang rasanya manis, pahit semua pasti. Serta pemahaman bahwa dalam kekurangan pun jika dapat disyukuri juga menjadikan yang merasa paling kurang justru yang paling sejahtera. Next. Terima kasih. Langsung Baik, video. sebelumnya akan kami putarkan sedikit video tentang pertunjukan Jerzy Grotowski. Sambil nunggu diputarkan, jadi ini salah satu video pertunjukan Grotowski selain Akropolis tadi. Kalau Akropolis tadi digunakan untuk setelah perang dunia itu sering digunakan untuk pengobatan psikis, istilahnya korban-korban perang itu. Kalau ini pertunjukannya ini namanya tragedi Dr. Faustus. Ini istilahnya kejadian nyata pada abad 16 yang kemudian banyak diadopsi dalam bentuk naskah-naskah teater dan kemudian diadopsi di pertunjukan Grotowski yang akhirnya garis besarnya itu malah di wilayah manusia. Ini orang yang dituduh bersekutu dengan Lucifer sebenarnya, bersekutu dengan setan pada saat itu kemudian dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Nah, ini kekejaman rumah sakit jiwa pada saat itu yang ditonjolkan. Monggo di-play. Arcymonarcha i pan
duszę. Krew ludzka żała, dziś nie ma. Nie twoja dusza, pisz dalej, zatem Faust oddaje ci duszę. Oto jest ogień. Natychmiast sprawę swą zakończę. Konsumatum est. Stereogram gotowy. Luciferowi Faust odda swą duszę. Po drugiej, że Mefistofeles ma być jego sługą i na jego rozkazy. Po trzeciej, że ma plany spełniać i przynosić mu tego żywnie zapragnie. Po czwartej, że ma się w komnacie jego i w domu jego ukazywać niewidzialny. Na końcu i że rzeczonemu Janowi Faustusowi ma się ukazywać w jakiejkolwiek postaci, w jakimkolwiek kształcie on zechce. A gdy upłynie lat 25, a wyżej wymienione artykuły naruszone nie będą, odstępuje im całkowitą władzę, iżby sobie rzeczonego Jana Fausta zabrali, albo zabrać go kazali, jego duszę i ciało, jego krew i kości i wyznaczyli mu miejsce u siebie. Gdzie im się tylko spodoba, co własnoręcznie podpisuje Jan Faustus. A więc posłuchaj, coś przeczytam pod następującymi warunkami. Po pierwsze, i że Faustus ma być duchem w formie i substancji. Po drugie, i że Mefistofeles po drugiej, że ma dlań spełniać i przynosić mu czego żywnie zapragnie. Po trzeciej, że ma się w komnacie jego i w domu jego ukazywać niewidzialny. Na końcu i że rzeczonemu Janowi Faustusowi a gdy upłynie lat 25, a wyżej wymienione artykuły naruszone nie będą, odstępuje im całkowitą władzę, iżby sobie rzeczonego Jana Fausta zabrali, albo zabrać go kazali, jego duszę i ciało, i wyznaczyli mu miejsce u siebie, gdzie im się tylko spodoba, co własnoręcznie podpisuje Jan Faust. Itu udah selesai. Baik, itu tadi pertunjukan dari Jerzy Grotowski. Mungkin sekarang sesi tanya jawab untuk teman-teman. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ada sanggahan dari pernyataan kami semua tadi, monggo. Saya mau bertanya dong. Halo. Iya Mbak Asprita, silakan. Iya, setauku kan teater itu biasanya proses kreatifnya, bekerjanya itu kelompok tim. Begitu juga dengan tadi. Nah, kalau misalkan ini yang Grotowski ini berasal dari dirinya, kejujuran dirinya, kemudian itu kan juga pengaruh dengan spiritualitas dan juga pengalaman pribadi dari masing-masing aktornya. Nah, bagaimana bisa mengkolaborasikan hal ini gitu. Dan sutradara ini akhirnya dia bagaimana dan aktor-aktornya gimana, kan mereka orang yang berbeda-beda. Kemudian apakah tujuannya ini semata-mata, pertanyaan saya agak banyak, apakah tujuannya ini semata-mata untuk semacam penyucian jiwa kayak katarsis yang dibilang si Freud kalau tidak salah, dan jika memang tujuannya seperti itu dan seperti yang Dodot jelaskan itu dipakai untuk pemulihan pasca perang, nah apakah sampai sekarang metode itu masih dipakai untuk misalkan pemulihan jiwa atau penyucian diri begitu? Kan kemudian terus saya searching Akropolisnya Grotowski dan ternyata dia bikin Akropolis itu tahun 64, di mana Perang Dunia II yang waktu itu Nazi camp di Polandia juga, orang-orang Yahudi yang di Nazi camp itu sudah keluar tahun 45 dan sekitar tahun 45 juga Perang Dunia II berakhir. Tapi dia baru bikin Akropolis itu tahun 64. Jadi ada sekitar selisih 20 tahun dan
dan itu masih dianggap proses penyembuhan gitu. Apakah memang dia seperti yang diklaim si Josia tadi, apakah dia memang ada hubungannya untuk yang kejadian waktu itu seperti penyembuhan dan penyucian jiwa tadi gitu. Terima kasih. Lagi yang lain. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Mungkin Atau mungkin bisa langsung dijawab dijawab oleh aja. Mas Dodo terlebih dahulu. Oh, dijawab dulu Mbak Lina. Oke. Baik, langsung ini ya, pertanyaan Mbak Asprita tadi. Jadi memang iya, kalau paham Stanislavski sih, pertunjukan itu memang komunal gitu, melibatkan banyak aspek. Untuk sutradara sendiri jelas garisnya gitu. Dia mengenata gerak, laku, dramatik dan macam-macam di era itu. Tapi kalau di Grotowski ini memang dia memberikan kebebasan seutuhnya. Apalagi secara sudut pandang Grotowski ini memaknai teks. Jadi teks itu bukan sesuatu yang harus disampaikan sesuai teks itu sendiri. Konteksnya lahir bukan dari teks itu sendiri, tapi dari aktor. Nah, Grotowski paham Grotowski yang seperti itu. Jadi tugas Grotowski dalam penyutradaraan itu, walaupun ada ini, dia tugasnya itu cuma merajut gitu. Jadi aktor cuma diberi rangsangan tentang naskahnya, dia sebagai ini macam. Aktor diberi kebebasan untuk mengeksplor secara psikologis lewat spiritualnya tadi. Nah, Grotowski mengambil sampel, istilahnya kayak comot gitu loh, Mbak. Dia copot, oh ini yang cocok untuk dilakukan di atas panggung dan macam-macam. Tapi itu memang lahir dari aktor itu sendiri, dari proses spiritual aktor itu sendiri. Makanya bentuknya kalau kita lihat bentuk pertunjukannya ya memang jauh banget ya dari pertunjukan pada umumnya, istilahnya kalau ngomong realis itu. Lebih pada apa ya, istilahnya kayak banyak hal-hal yang istilahnya nggak nyambung gitu loh. Tapi sebenarnya ada garis tegas di wilayah ceritanya, cuma disampaikan dengan ini tadi Mbak Asprita juga membahas tentang katarsis tadi. Memang benar, kalau di pertunjukan realis itu katarsis itu muncul ketika pementasan itu selesai didapatkan oleh penonton. Tapi kalau di Grotowski itu malah katarsis itu terjadi pada saat proses latihan itu, dan itu dialami oleh aktor. Jadi katarsis itu ada penyucian jiwa atau istilahnya hal-hal baik yang didapatkan malah terjadi saat pelatihan aktor itu, Mbak, sebenarnya pada proses pelatihan aktor. Jadi katarsis itu juga nggak ini sebenarnya, makanya Grotowski sampai ngomong nggak perlu ada penonton, kalau memang titik terakhir kalau pertunjukan itu memang katarsis itu sudah didapatkan oleh aktor itu sendiri. Jadi nggak perlu di ini. Nah, kemudian disampaikan kalau itu sebenarnya paham yang terakhir nggak ada penonton itu sebelum Grotowski meninggal, dan karena memang banyak yang kontra terhadap istilahnya statement-statement Grotowski tentang teater-teater yang dikatakan terlalu kompleks ya dengan artistiknya itu, dia itu teorinya pada saat dia hidup itu nggak terkenal, Mbak, sama sekali nggak terkenal dan ditolak oleh istilahnya pelaku-pelaku pada saat itu. Baru ketika Grotowski meninggal malah teorinya itu malah banyak dikaji, malah up sampai setelah dia meninggal. Itu titik katarsis juga. Terus apa tadi yang terakhir, Mbak? Terakhir. Yang kan Josia klaim ini yang Akropolis. Tapi aneh juga ya, Akropolis itu kan di Athena ya. Kenapa dia ceritanya di bulan? Jadi ya nggak tahu juga sih. Nah itu kan tahun 64. Tahun 6. Nah sedangkan Perang Dunia berakhir itu tahun 45. Jadi ada selisih 20 tahun. Nah apakah iya kalau ya itu adalah masih proses katarsisnya, atau saya yang salah tangkap ya dari pasca Perang Dunia II itu? Sebenarnya iya, Mbak, yang melatar belakangi salah satu pertunjukan Akropolis itu adalah istilahnya ini sebelum masuk ke penyembuhan tadi ya. Itu ingatan si Grotowski kecil, di mana pada saat kecil itu dia sebelum ayahnya berangkat perang, ikut serta pada saat perang itu, dia ya paham betul, dan ayahnya itu nggak pernah kembali setelah perang itu, dan dia nggak bisa berbuat apa-apa.
Nah, ini juga yang melatar belakangi bentuk pertunjukan Grotowski, di mana penonton di pertunjukan Grotowski itu boleh menyaksikan tetapi tidak ada feedback gitu, tidak boleh berinteraksi. Jadi penonton itu cuma ada di atas panggung untuk merasakan kepedihan dan macam-macam yang dilakukan oleh aktor. Nah, itu sama seperti ketika Grotowski kecil melihat ayahnya pergi dan ikut perang, dia itu tidak bisa berbuat apa-apa selain merasapi kesedihannya itu loh, ayahnya nggak bisa balik dan macam-macam. Itu juga yang melatar belakang itu. Nah, saat setelah perang itu kan banyak istilahnya keluarga ini sebenarnya balik ke keluarga itu loh, Pak, ke keluarga, bukan ke ini sebenarnya yang ikut perang, keluarga yang istilahnya familinya atau ikut perang terus nggak kembali dan macam-macam. Sebenarnya penyembuhan psikisnya, kalau beberapa artikel itu yang biasa yang nulis tentang Grotowski, contohnya itu kayak Peter Brook sebenarnya. Nah, itu menjelaskan bahwasanya memang digunakan untuk istilahnya menghilangkan trauma-trauma psikis yang masih tertinggal gitu. Tapi memang benar sih jeraknya jauh, Mbak. Terus judul Akropolis sendiri. Nah, ini pemilihan judul Akropolis ini sebenarnya aku juga ini belum nemu, terus terang belum tahu juga untuk pemilihan judul. Grotowski istilahnya memilih judul itu untuk pertunjukan itu. Nah, tapi aku nggak tahu untuk latar belakang judul, tapi untuk pertunjukannya itu seperti itu. Jadi dia dan yang dikatakan penyembuhan psikis itu sebenarnya bukan cuma pas istilahnya trauma, orang yang mengalami trauma itu melihat pertunjukannya, tapi dilibatkan dalam proses latihannya itu loh, Mbak. Balik lagi, memang di Grotowski ini sebenarnya belum masuk di wilayah pertunjukan aja, itu lebih udah istilahnya mulai untuk pengobatan psikisnya malah di proses pelatihan aktor itu, Mbak. Jadi kayak negativa tadi, gimana ingatan-ingatan masa lalu itu diulang-ulang sampai titik. Kalau di agama Islam itu mengenal istilahnya zikir itu, Mbak. Zikir itu kan diulang berkali-kali. Kadang kalau sampai gerak-gerak sendiri, dan katakan kadang orang zikir itu seperti tidak sadar kemudian naik, kalau ada juga statement yang mengatakan itu naik ke atas atau lebih dekat dengan Tuhan. Nah, di Grotowski itu juga seperti itu, ingatan masa lalu itu diulang-ulang terus sampai ketika titik tertentu ingatan itu ya karena diulang-ulang saking jenuhnya. Nah, di Grotowski sebenarnya yang dicari itu titik jenuh, Mbak. Titik jenuh. Jadi contoh pelatihannya yang aku pernah mengalami, mungkin Mbak Lina juga pernah mengalami, itu cuma di pasar terus duduk di pasar yang ruame, kita itu nggak boleh berkata apapun di situ. Jadi nggak boleh berkata-kata, nggak boleh interaksi, tapi orang lewat itu proses latihannya biasanya 3-4 jam, cuma duduk sambil lihat orang liwat, warawiri, terus kita ditanya ngapain, tapi kita itu nggak bisa menjawab. Kita itu nggak boleh menjawab. Nah, gejolak batin ini yang di dalam diri ini, Mbak, yang kita terus memikirkan, aku pengen ngomong. Nah, itu kan diulang-ulang terus. Aku pengen ngomong tapi nggak bisa. Setiap kali orang datang pengen ngomong tapi nggak bisa itu. Sampai kadang stres sendiri. Nah, kalau stres sendiri kan otomatis kadang gerak. Nah, kadang ukur garuk-garuk, terus pegang kepala dan macam-macam. Nah, ini sebenarnya adalah respon yang paling istilahnya gerakan yang paling murni yang muncul dari diri manusia. Nah, yang dikatakan diminta Grotowski itu adalah itu kalau dijelaskan tadi motorik tadi. Jadi murni banget gitu loh, dari perasaan yang paling dalam melihat sesuatu yang diulang-ulang. Makanya pelatihan Grotowski itu sebenarnya paling lama, menjenuhkan. Balik lagi ke pengobatan psikis tadi ya, ketika orang itu istilahnya ingatan-ingatan traumatiknya itu malah dimunculkan, Mbak. Diangkat ke permukaan semuanya, diulang berkali-kali sampai titik jenuh, sampai dia udah males lagi memikirkan itu sebenarnya. Titik jenuh yang dicari itu kalau di Grotowski. Oh iya, tadi ada satu yang terakhir yang masih dipakai nggak untuk metode penyembuhan psikis mungkin untuk hari ini? Untuk hari ini sebenarnya kalau terakhir aku dulu S1 itu di Polandia itu pergerakan istilahnya ada kelompok-kelompok Grotowski, kayak pengembang Grotowski gitu loh, Mbak. Itu masih ada teater-teater model Grotowski, sebenarnya masih berkembang banget, tapi untuk penggunaannya itu sekarang tidak ini dulu digunakan untuk penyembuhan traumatik, lebih kepada pelatihan aktor. Iya, pelatihan aktor gitu aja. Pelatihan aktor. Mungkin Mbak Lina ada yang mau nambahin. Tadi pertanyaan yang disampaikan Mbak Hasprita di chat room tadi
Udah kejawab belum? Sudah sih, mungkin ada yang mau Halo, Mbak menambahkan Astrid. tadi. Ya dia delay. Mungkin iya. Pertanyaan Aduh, sinyalku buruk nih. Halo? Iya, Lin. Apa, Lin? Lanjut aja, mungkin lanjut dulu yang mau Boleh, bertanya lagi. Monggo silakan. Silakan yang mau bertanya. Saya bertanya, Mas. Nggak kedengeran ya? Mas Cek. Lintang. Oh iya. Keren ya. Jadi yang saya bingung itu tadi kan ada pelatihan juga, tapi juga ada membebaskan aktor ketika harus ingin bergerak. Ya silakan bergerak. Kalau tidak ingin bergerak ya mereka tidak bergerak gitu ya. Terus saat penampilan itu yang di video tadi itu apakah gerakan mereka itu spontan atau terencana saat pelatihan aktor sebelumnya? Jadi gerakan mereka itu terencana saat pelatihan, Sistematik. dibebaskan saat pelatihan begini, terus akhirnya bebas saat pementasan. Terus yang kedua yang saya tanyakan, teater kayak gini, pementasan kayak gini, apakah ada di zaman sekarang yang serupa pementasan kayak gini? Mungkin itu aja. Mas ini mungkin psikomotorik tadi. Sorry tadi kelempar. Lempar. Gimana pertanyaannya Mas Lintang? Jadi Mas Lintang ini tanya apakah ini yang sekarang kan model ini loh, Lin. Tadi katanya kan aktor diberi kebebasan dan macam-macam loh, ini diketik. Oh itu diketik, Lin. Oh ini. Oke. Pelatihan yang membebaskan aktor, apakah gerakan mereka spontan atau terencana pada proses pelatihan? Teater seperti ini apakah masih populer sekarang? Iya, jadi untuk gerakan dari aktor sendiri itu bersifat individual pada proses latihannya. Jadi setiap aktor itu bergerak, entah itu dalam dirinya, entah itu gerakan atau vokal itu sesuai dengan apa yang ada dalam pengalaman dan juga memori mereka masing-masing. Jadi gerakan mereka tidak boleh dipengaruhi oleh temannya. Jadi ketika temannya memang sudah pengen bergerak dan dia belum pengen bergerak, ya sudah dia tidak perlu bergerak karena itu semua ada dalam dirinya dia sendiri. Nah, untuk proses perajutan itu bagaimana sutradara itu harus mengamati individu masing-masing. Kira-kira sebagai sutradara itu, oh individu ini bergeraknya seperti ini, oh berarti ini memang ciri khas atau sesuatu yang ingin dia sampaikan. Nah, individu lain ternyata gerakannya berbeda. Nah, bagaimana sutradara itu pinter-pinternya untuk merajut gerakan-gerakan yang dilakukan oleh aktor pada proses latihan itu. Nah, teater seperti ini apakah masih eksis gitu ya, masih populer saat sekarang? Iya masih, karena ini adalah proses spiritualitas yang dicari oleh sutradara-sutradara untuk mencari kapasitas ketubuhan mereka. Jadi sekarang ini banyak sekali universitas-universitas yang mana jurusannya mereka adalah teater, itu mengkaji teater-teater dari proses pelatihan dari Jerzy Grotowski. Juga banyak dari jurusan Sendera Tasik, Universitas Negeri Surabaya yang tugas akhirnya itu tugas akhir penciptaan itu mengkaji prakteknya dari Jerzy Grotowski, entah itu penyutradaraannya maupun keaktorannya itu sendiri. Jadi masih sangat populer terutama di kalangan akademisi teater. Itu untuk Mas Lintang. Jadi itu ya bisa jadi Sudah nanti jelas Mas Lintang? bisa jadi nanti penampilannya jadi absurd gitu ya.
proses merajutnya ini kan ya ada cerita kan di situ. Jadi sutradaranya itu merajutnya itu bukan sutradara punya konsep lalu sutradara memberikan konsepnya ke aktor, tidak. Tapi pada prosesnya itu adalah sutradara itu mencari konsep, itu terinspirasinya itu dari aktor. Tapi sutradara tidak menutup kemungkinan itu memberikan sebuah impuls atau memberikan sebuah stimulus kepada aktor. Misal gini, saya pernah mengikuti pelatihan teater miskin dari Jerzy Grotowski ini selama 4 bulan, dan itu 4 bulan berturut-turut itu setiap hari itu saya mengikuti latihan itu intens selama 4 bulan dari pukul, bahkan tidak hanya 4 jam, 3-4 jam, tapi latihannya itu dari pukul 8 kadang sampai pukul 1 dini hari, dan itu memang sangat proses latihannya Jerzy Grotowski itu memang ketubuhan sekali, jadi membutuhkan energi ekstra, dan itu kami lakukan secara intens. Dan ketika saya berlatih dengan sekitar ada 5 orang, di mana kita ini punya pengalaman psikis masing-masing, kita punya memori ketubuhan masing-masing beda, karena ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang punya pengalaman seperti ini, dan yang lain beda-beda. Nah, dari proses itu, awalnya ketika teman saya berkata sesuai dengan keinginannya dia itu, akhirnya dalam diri saya itu saya juga ingin berkata, tapi ternyata itu dalam proses evaluasi, ternyata itu saya tidak jujur dengan diri saya sendiri, karena ketika selesai latihan itu kita disuruh mengungkapkan apa yang kita pikirkan, apa yang tadi kita sampaikan, itu maknanya apa dan lain sebagainya. Itu di proses evaluasi harus disampaikan, karena itu bagian dari proses jujurnya kita pada diri kita sendiri. Dan ternyata pada waktu latihan di awal-awal itu kita terlalu ambisius untuk ingin lebih dari teman kita. Teman kita udah gerak seperti ini, kok aku masih diem aja ya. Akhirnya saya ingin gerak, tapi ternyata itu bukan yang dicari oleh Jerzy Grotowski. Jadi yang dicari Jerzy Grotowski itu adalah kejujuran terhadap diri sendiri. Bagaimana ketika kamu ingin bersuara, ingin menyampaikan sesuatu, ya sampaikan, ya utarakan, seperti itu. Nah, hal-hal ini yang menjadi bahan dari Jerzy Grotowski untuk mengetahui, terutama dari proses latihan dan juga proses evaluasi terkait bagaimana sih aktor ini punya memori dalam tubuh dia, kira-kira gerakan mana sih yang paling menonjol dalam diri aktor itu, yang itu nanti akan menjadi bahan Jerzy Grotowski sebagai sutradara untuk mencatat dan juga membuat, oh gerakan ini ternyata bisa membuat aktor ini bisa berkembang. Akhirnya gerakan itu diambil. Dari proses itulah dia baru merajut yang namanya konsep kayak gitu. Tapi dia sudah punya konsep awalnya, tapi konsep itu dilahirkan dari bahannya. Jadi konsep awal itu tentang ini, tapi bahannya itu diambil dari proses latihan aktor itu sendiri. Mungkin ada teman-teman yang mau nambahin. Halo Aulina, aku deh bertanya. Iya Mas. Terkait apa yang dilakukan Grotowski, enak. Kelihatannya kalau aku membayangkan sangat enak gitu jadi aktornya karena punya keleluasaan banyak dan dia menjadi subjeknya ya karena ada leluasa itu mungkin. Jadi aku nganggapnya ini bisa mudah sekali nih kalau bikin pertunjukan, tapi nggak tahu kalau memang latihannya akhirnya sekeras itu diulang-ulang terus sampai satu titik jenuh mereka dan sebagainya. Aku tadi tertarik sebetulnya di paparan awal gitu saat Grotowski punya kesadaran untuk meniadakan ruang atau konsep-konsep tentang ruang pertunjukannya, tentang panggungnya diperluas atau diperluas. Panggung sudah tidak menjadi tempat yang ada di depan dan lebih tinggi, tapi bisa ada di berdekatan dengan penonton, tidak berjarak dan sebagainya. Lalu tidak menggunakan make up,
Ya itu menarik. Yang aku tanyakan adalah apa sih yang menginspirasi dia? Kenapa dia punya apa ide untuk melakukan itu? Apa terus bagaimana skena teater saat itu? Apa berpengaruh gitu? Maksudku kayak ya saat ada ya seperti aliran seni yang baru biasanya kan menjadi respon terhadap ya ini situasinya udah mapan dan sebagainya, lalu ada satu seniman yang memberontak mencoba membuat dan sebagainya. Ya, itu sih. Iya. Iya, terus tadi ada satu statement dari Dodot kalau nggak salah tuh, penonton tidak boleh memberi tepuk tangan atau aplaus atau apa gitu kalau nggak salah, benar gitu ada. Iya, respon saat Oh iya, pertunjukan. tidak boleh memberikan respon dan sebagainya. Itu juga menjadi satu hal yang menarik gitu. Itu bagaimana dia membuat itu? Apakah ada instruksi khusus kepada penontonnya gitu? Karena saya rasa kesadaran untuk melakukan itu nggak semua, maksudnya nggak semua seniman sih aware terhadap itu. Respon atau bagaimana karyanya akan direspon itu biasanya ya wis akan dikembalikan ke audiens saja. Terserah nih audien mau ngapain. Sebenarnya karya aku kalau seperti karya lukis ya, udahlah karya lukisku udah tak pasang ya udah. Padahal ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh seniman, karena dalam rangka untuk mengapresiasi karyanya, seniman saya rasa masih punya otoritas, kayak melakukan pola, oh kamu kalau lihat karyaku harus sambil tiduran atau sambil menjengkang. Itu kalau pengen melihat karyaku secara maksimal itu menjadi satu hal yang bisa dipermainkan gitu. Dan saya rasa gitu si Grodzki juga sadar hal itu dengan membuat instruksi. Tapi yang saya pengen konfirmasi, apakah benar memang saat pertunjukan atau teater Grodzki dia membuat sebuah instruksi-instruksi seperti itu kepada audiennya. Terus ini tadi pas Aulina jawab pertanyaan Lintang, aku juga agak bingung, kayak awal nggak ada konsep, nanti dibikin pasan latihan, mulai proses dan sebagainya, terus muncul konsep. Tapi awalnya sebetulnya ada konsep juga. Aulina tadi kalau nggak salah membahasakan seperti itu, makanya kayak ya ini tapi ada konsepnya juga di depan ini, terus gimana sih akhirnya itu sih. Iya, aku jawab pertanyaan Mas Duki yang awal dan akhir aja ya, yang tengah biar dijawab Dodot. Aku tengah dulu ya, Lin ya. Iya, Mas, jawaban dulu yang tengah. Jadi ini konsep bagaimana terobos dinding keempat ya. Kalau di pertunjukan kan itu. Kalau mungkin Mas Diki juga sedikit pasti tahu juga sih, kalau lihat ludruk, Mas pernah lihat ludruknya kita itu istilahnya kan ada statik itu, ada lompatan yang dari pemainnya biasanya kan mencari respon dari penonton. Ludruk itu dia itu kayak rek lah gitu, pasti penonton menjawab itu karena memang dipancing karena penonton dekat mungkin. Nah itu proses kayak gitu istilahnya, kalau di teori punyanya Bertolt Brecht itu menyatakan seperti itu, jadi penonton boleh merespon. Terus kalau ada lagi itu Indonesia Suyatna Anirun sama kayak Richard Schechner, di mana penonton itu dia masuk ke dalam lingkungan permainan. Jadi contohnya kayak teater lingkungan gitu. Jadi teaternya mainnya kayaknya di pasar ya, penonton itu masuk dalam pertunjukan itu juga harus merasakan suasana pasar. Aktor juga memberi impuls kepada penonton. Contohnya penonton yang masuk ke dalam lingkup pasar itu ditanya, Mbak beli apa dan macam-macam, itu karena memang diberi respon gitu. Nah, untuk di Grotowski sendiri penonton didiamkan, tidak diciptakan, istilahnya tidak diberi istilahnya impuls oleh pemain. Jadi pemain itu bermain sendiri tapi sedekat mungkin dari sudut pandang orang ngobrol kayak gitu. Jadi kayak gak dicuekin sih, cuma ditunjukkan ekspresinya, tanpa harus istilahnya diberi respon kayak ditanya bagaimana perasaanmu dan bagaimana, itu enggak. Jadi ya aktornya tetap bermain tapi sedekat mungkin. Jadi itu yang membuat istilahnya ya aktor sendiri juga yang membuat penonton itu cuma sekedar hanya bisa merasakan. Nah itu sebenarnya yang ingin dipaksa hanya bisa merasakan sebenarnya, Mas. Kalau di Grotowski itu, kalau gimana caranya penonton ini cuma dipaksa hanya untuk merasakan sedekat mungkin gitu. Entah itu nafasnya. Makanya tadi kalau teman-teman speakernya tadi kenceng ya,
itu yang dirasakan itu pasti cuma apa rintian, terus nafas dan macam-macam lah itu. Di Grotowski itu memang harus terasa banget nafas, terus hentakan kaki itu bagaimana penonton itu merasakan itu, membayangkan juga, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa kayak gitu. Karena mereka masuk di pertunjukan itu memang sadar posisinya adalah penonton dan diberi kursi gitu loh Mas. Diberi kursi. Beda lagi kalau paham-paham teater lain yang istilahnya menolak dinding keempat ini kayak punyanya Sehner atau Suyatna Anirun kalau di Indonesia itu penonton memang nggak diberi kursi, jadi dia dibiarkan jalan ke area permainan, itu dibiarkan masuk terus memilih kursi bebas gitu, dia mau kemana, duduk di mana, terus melakukan apa, kemudian diberi rangsangan, itu kalau di teori lain. Tapi kalau di Grotowski enggak, udah diberi kursi kayak penonton ini udah dipaten, udah dipaku di titik itu, diam hanya untuk merasakan sedekat mungkin gitu, untuk wilayah perasaannya. Nah itu, dan nafas dan macam-macam. Jadi kayak akhirnya penonton ini cuma diberi bebasan untuk memberi wilayah rasa, bukan respon gitu. Mungkin itu sih Mas. Kita lanjut, Lina. Ya, untuk pertanyaan Mas Dwiki terkait apa sih inspirasi gitu ya dari Jerzy Grotowski untuk membuat pertunjukannya yang eksperimental seperti itu gitu. Jadi sebelum Jerzy Grotowski itu ada gurunya. Jadi gurunya itu adalah Stanislavski. Stanislavski itu juga adalah seorang sutradara, tapi Stanislavski ini lebih dikenal sutradara realis. Jadi pertunjukan-pertunjukan selama itu yang diberikan oleh Stanislavski itu lebih cenderung bagaimana dia memindahkan realita di lingkungan masyarakat sekitar ke atas panggung. Jadi kalau mau memberikan, misal mau ngangkat warung di atas atau restoran di atas panggung, ya sudah berarti harus membuat artistik semegah itu. Tapi di situ Jerzy Grotowski berpikiran lain bahwa dalam sebuah teater, membuat sebuah pertunjukan teater, yang lebih penting dari itu semua adalah aktor. Nah, bagaimana sih ketika aktor itu bisa berdiri sendiri? Kira-kira prosesnya seperti apa yang harus diolah atau prosesnya seperti apa yang harus dilakukan oleh aktor itu sendiri untuk bisa menjadi ruang, untuk bisa mengganti artistik atau setting-setting yang memang dibutuhkan gitu. Jadi aktor bisa menjadi apapun, bahkan aktor bisa menjadi bajunya mereka sendiri. Kalau Jerzy Grotowski mengatakan seperti itu, bahwa aktor bisa menjadi ruang-ruang itu sendiri dengan apa? Ya tadi dengan cara mencari proses ketubuhan dia sendiri. Kira-kira antara aktor ini dengan aktor lain perbedaan ketubuhannya itu di mana? Perbedaan spiritualitasnya itu di mana? Nah, itulah yang ingin dicari Jerzy Grotowski, bahwa aktor itu bisa berdiri sendiri tanpa ada lampu, tanpa dibantu oleh setting artistik maupun kostum. Ya bukan berarti terus nggak pakai kostum gitu, enggak. Tetap akan ada motivasinya. Seperti tadi pertanyaan Mas Dwiki yang terakhir, misal ada konsep tapi nggak ada konsep, gimana sih? Kayak misal pada ini contoh aja ya, contoh proses latihanku selama 4 bulan intens itu, sutradara hanya memberikan konsep bahwa konsep saya itu primata, tapi ini hanya sekedar konsep. Nah, waktu itu saya berpikirnya gini, wah berarti saya harus gerak, itu hanya ada dalam pikiran para aktor. Jadi, oh berarti nanti gerakan saya harus seperti hewan-hewan primata dong, seperti ini dong, seperti itu dong. Nah, ternyata itu adalah hanya konsep yang nanti itu akan menjadi bekal, bukan seorang aktor harus bergerak dengan atau sesuai dengan hewan-hewan primata atau meniru hewan-hewan primata gitu, enggak. Ternyata itu hanyalah konsep sutradara. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau misal nanti aktor itu akan terjebak dengan gerakan-gerakan dari hewan primata itu sendiri ketika sutradara itu sudah memberikan konsepnya gitu. Nah, itu pertanyaan yang waktu itu emang benar-benar jadi dilema gitu ya buat kita sebagai aktor. Apakah kita harus bergerak kayak hewan-hewan primata itu atau spirit primatanya yang diambil atau seperti apa? Nah, ternyata itu hanya konsep awal yang dikasih sutradara itu sebagai konsep ide, hanya memberikan itu. Tapi pada prosesnya itu bagaimana caranya
kita itu harus kenal diri kita sendiri. Jangan sampai kita bergerak dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu sutradara paham, oh ternyata dia tidak jujur dengan dirinya sendiri, maka jangan dipakai gerakan itu dan lain sebagainya. Maka dalam proses pencarian ide dan gagasan itu adalah sutradara mencari konsep, bukan konsep sih. Sutradara mencari ide itu dari gerakan-gerakan dan juga proses physically dan juga vokal aktor itu dari proses latihannya. Bukan dia memberikan stimulus, oh nanti aktor harus gerak gini ya, harus gerak seperti itu ya. Enggak seperti itu. Pada realitanya, pada prosesnya itu adalah bagaimana aktor itu mencari dirinya sendiri. Kayak gitu Mas Dwiki. Nambahin Itu sebentar Iya, kayak Mas Dwiki. aku mulai agak sedikit nangkep akhirnya kan. Terus lebih lanjut lagi seperti ini. Bagaimana untuk menentukan adanya interaksi antara Katana ya ngomongin tentang primata gitu. Dodot udah jalan, Aulina udah jalan. Kalau menentukan skenario-nya dia gimana? Oh nanti Dodot sama Aulina harusnya ketemu di sana lalu keluar stage lalu ganti apa dan sebagainya. Itu maksudnya kalau Katana ada 5 aktor situ terus ngomong primata, skenario seperti itu bagaimana munculnya? Bukan, seorang sutradara itu belum membuat skenario, Mas. Jadi pada proses awal itu yang dicari itu hanya bahan gitu. Nah, bahannya itulah yang dicari dari aktornya itu sendiri. Jadi untuk jadi kayak misalnya mencari judul itu hanya untuk bekal nanti pada proses perajutan. Bukan untuk mencari bahan. Jadi bahannya itu ya dari proses latihan selama 4 bulan itu gitu. Jadi hari ini oh ternyata gerakannya seperti ini. Oh ternyata besok gerakannya beda lagi. Minggu depan ternyata gerakan yang kemarin diulang lagi. Ternyata gerakan yang paling sering dilakukan itu adalah gerakan yang ini karena ini itu ternyata hadirnya dari dalam diri aktor itu sendiri. Nah, berarti nanti gerakan yang ini akan dipakai. Nah, gerakan itulah yang nanti akan menjadi bahan untuk perajutan konsep dari sutradara itu sendiri. Tapi bahan-bahan itu didapatkan dari proses pencarian dari aktor itu sendiri. Kayak gitu. Paham. Ya, berarti proses awal itu proses mapping dari latihan awal, proses mapping sutradara gitu ya. Iya. Mungkin Mas Dodot bisa menambah. Iya, jadi mungkin yang dimaksud Mas Dwi juga ini masalah benang merahnya. Gimana kita dapat penonton juga bisa menangkap benang merahnya kalau semuanya terpisah-pisah kan gitu. Nah itu untuk di Grotowski memang dari gerakan yang diproses latihan itu kemudian ditata gitu loh Mas, istilahnya ditata. Oh kamu bergerak ini di sini di bagian tertentu, di bagian ini terus yang ini di depannya dan macam-macam. Jadi kayak sebenarnya mirip kayak puzzle gitu loh Mas akhirnya nanti. Tapi dengan gerak yang istilahnya itu didapatkan murni dari aktor itu sendiri akhirnya kayak ditata puzzle. Jadi kayak nata puzzle aja kayak nata benang merahnya itu kayak nata puzzle gitu. Yang di ini tetap juga menjaga benang merah dari cerita itu sendiri, susunannya, ending, pembukaan, terus klimaks, terus ending tetap ada di Grotowski. Iya, dan memang pertunjukannya Grotowski ini kan masuk pertunjukan eksperimental di mana penonton itu ya memang harus berpikir keras gitu untuk harus bebas lah untuk menginterpretasi dari isi pertunjukan itu sendiri. Jadi juga banyak ketika kita menyuguhkan pertunjukan Grotowski dan penonton itu ini maksudnya apa ya? Ini maksudnya apa ya? Seperti itu memang pertunjukan ketubuhan dari Grotowski ini masuk ke eksperimental seperti itu. Jadi lebih mengutamakan pelacakan oleh penonton juga sih sebenarnya. Terus ini Mas nambahi di teater tadi kenapa yang melatar belakangi Grotowski membuat teater ini balik lagi memang Grotowski berpikir pada saat itu kan teater itu dirasa kompleks banget gitu Mas, butuh artistik terus panggung proscenium dan macam-macam itu memang budgetnya besar akhirnya daya beli masyarakat di kalangan bawah itu susah padahal dari masyarakat yang bawah itu juga pengen gitu loh mendapatkan hiburan yang sama apalagi untuk wilayah itu. Nah, akhirnya dia membuat itu. Nah, sebenarnya teater miskin ini sebenarnya juga kalau sampai sekarang aku sebenarnya juga nggak setuju juga kata miskin karena
yang dari luar itu kan pure teater itu bukan miskin tapi murni. Yang dikatakan Grotowski itu bukan miskin tapi murni. Nah, tapi kalau di Tapi Indonesia gara-gara pur. iya, ini sebenarnya gara-gara buku-buku di Indonesia di artinya itu jadinya itu kayak teater miskin gitu. Jadi kayak udah melekat itu Grotowski teater miskin, padahal kalau beberapa artikel memang dikatakan Grotowski itu mencari kemurnian. Ya, kemurnian dari kata pure itu. Nah, konsep teater miskin Grotowski itu sebenarnya kayak proses reduksi gitu loh. Kalau kita ada sistem reduksi gitu loh, apa yang enggak direduksi, cahaya dan macam-macam enggak perlu, akhirnya yang perlu apa, pakai lilin, cuma direduksi dari semua elemen. Musik kalau bisa dimunculkan dari hentakan kaki ya enggak usah musik gitu. Jadi direduksi seminim mungkin, gimana caranya sampai titik terakhir. Jadi dan Grotowski menemukan ini itu step by step. Jadi di tahun tertentu dia awalnya itu menghilangkan tata cahaya, kemudian setting panggung, lalu masuk lagi dia menghilangkan sutradara. Setting tadi termasuk makeup ya, menghilangkan sutradara. Terus sampai sebelum dia meninggal di titik akhir itu statement yang paling fenomenal itu nggak perlu ada penonton itu lagi. Nah itu yang paling fenomenal sebenarnya, nggak perlu ada penonton itu. Nah itu proses reduksivitasnya Grotowski. Mungkin itu Mas. Grotowski ikut main nggak sih? Grotowski nggak ikut main. Oh. Enggak ikut, Dia cuma ini metode pelatihan. Ikut ya? Sudah? Ya, sudah. Pertanyaan lain apa sudah? Sudah ya? Mas Farizal tuh mau tanya. Ikut. Oh, iya. Enggak, ini ya nambahin juga nyambung sama Dwiki tadi. Sebenarnya kalau aku melihat sih di dalam teater tuh tidak ada kebebasan yang absolut murni. Karena begini, seperti yang kemarin Dwiki juga tanyakan aku, karena di dalam konsep kreativitas itu kan ada kalau di dalam teater kan sutradaranya, konsep spasial itu, kecerdasan spasial, bentuk akhir dari pertunjukan itu kan ada sutradara. Jadi memang sebenarnya sederhana kasus ini karena terjadi juga di dalam musik. Misalkan ketika mengajukan tema atau kerangka pikiran, si aktor kan diminta untuk menafsirkan dulu, mengelaborasi, mengeksplorasi. Tetapi nanti kerangka utuhnya tetap ditentukan oleh sutradara. Nah itulah karena kerangka visual di dalam imajinasi itu tetap ada faktor sutradara. Misalkan begini di dalam musik, itu namanya improvisasi. Jadi pemusisi yang lain boleh melakukan apa saja tetap dalam improvisasi itu, tapi dalam kerangka akord harmoni yang sudah ditentukan di dalam pertunjukan itu. Begitu juga, makanya nggak bisa juga kalau itu bebas dieksplor, tapi tetap tentu saja itu ditentukan oleh sutradaranya. Jadi nggak benar-benar nggak murni. Itu satu. Kedua, aku sering juga waktu itu nonton teater atau drama naskah absurd ya. Sampai Pekik Sunyi punya Ibrahim, kemudian juga Capek sampai Waiting for Godot, naskah-naskah absurd. Absurdnya drama atau teater itu tetap ada realisnya. Itu aja contohnya Akropolis ya, atau tadi yang ditunjukkan itu dia settingnya atau hampir mendekatkan pada realitas sebenarnya. Jadi nggak absurd. Itu di dalam itu menurutku ya nggak seabsurd itu, karena berbeda dengan musik dan seni rupa. Seni rupa misalkan abstrak, musik misalkan kontemporer, itu tetap diserahkan kepada ke penonton. Paham tidak paham itu menjadi pertanyaan imajinasi penonton. Tapi kalau di teater, ketika penonton tidak bisa memahami apa yang disampaikan, maka maknanya hilang. Itu tadi absurd-absurdnya teater itu tetap harus ada realisnya untuk menyambungkan pesan kepada penonton. Itu aja kira-kira tanggapanku. Kira-kira bagaimana dengan teman-teman? Iya, terima kasih Mas Pak Farizal. Jadi untuk prosesnya Jerzy Grotowski ini sebenarnya lebih pada penemuan teknik pelatihan sih. Jadi teknik pelatihan aktor, karena beberapa juga akademisi yang menggunakan tekniknya Jerzy Grotowski ini adalah untuk melatih aktor gitu. Jadi untuk melatih prosesnya aktor, bagaimana aktor itu sebelum pertunjukan kira-kira dia harus seperti apa. Nah, itu menggunakan tekniknya Jerzy Grotowski gitu. Jadi untuk proses perajutan benang merah dan pembuat cerita juga pastinya sutradara mengambil alih itu semua gitu. Tapi pada proses pelatihannya itu adalah hak aktor untuk bisa tadi berimprovisasi sesuai dengan apa yang ingin dia sampaikan. Terima kasih Mas Farizal.
Sepakat. Sudah? Ini sedikit juga tentang kata Mas Farisal, memang harus ada sisi realistis supaya memang, tapi saya sedikit nggak begitu ini sih, nggak begitu cocok ketika kalau penonton nggak bisa menangkap maknanya, ya ini berarti pertunjukan ini nggak tersampaikan. Nah, di wilayah itu sebenarnya kalau pertunjukan model ini kan kalau di sekarang itu dikatakan eksperimental istilahnya. Kalau dikatakan pertunjukan itu belum pertunjukan jadi. Kalau pertunjukan absurd itu masih tekstualnya juga masih ada, masih jelas benang merahnya. Untuk wilayah eksperimental ini memang interpretasi penonton itu diperbolehkan untuk berbeda-beda, tapi bukan berarti penonton tidak menangkap apa-apa, karena aku berpikir ketika penonton itu melihat visual yang terjadi dan macam-macam, itu pasti akan ada bayangan yang dia akan membayangkan sesuatu karena dia melihat simbol-simbol yang dimunculkan oleh aktor, dan itu pasti nanti dia menginterpretasikan di dalam pikirannya itu macam-macam. Nah, itu diperbolehkan. Tapi kalau sampai penonton nggak menangkap apapun, nah itu kok rasanya seperti penonton nggak melihat gitu. Nah, itu menurut saya kalau melihat, kalau bayangan saya otomatis dia akan, iki paling bahas iki bahas iki. Nah, itu menurutku diperbolehkan dalam pertunjukan model eksperimental. Kemudian nanti kan balik lagi ke ketika di forum diskusi dan dialektika setelah pertunjukan itu, pasca pertunjukan itu yang nantinya akan memberi istilahnya lampu terang gitu lah. Tapi kalau aku sih gitu, pasti penonton pasti akan menangkap sesuatu, tapi entah benar apa tidak itu memang tergantung dari pelacakan yang dilakukan oleh penonton. Ketika penonton hanya dia duduk di situ cuma lihat ngobrol di mana, memang nggak akan dapat apa-apa. Tapi ketika memang itu fungsinya penonton, kan harusnya dia sebagai pengamat ya harus mengamati entah apa nanti dari pertunjukan eksperimental yang diserap oleh penonton itu menjadi kebebasan penonton, tidak harus sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh sutradara, tapi nanti akan ini mungkin itu sih kalau yang aku pelajari di pertunjukan non realis atau eksperimental dan macam-macam itu, sefaham istilahnya penonton nggak harus sefaham sama sutradara. Ada banyak kemungkinan untuk multi persepsi gitu dari penonton. Cuma itu nanti yang memberikan penonton pelacaan itu juga edukasi terhadap penonton juga ketika melihat bentuk-bentuk tertentu. Tapi untuk kepuasan seorang penggarap, ya dia udah menyampaikan itu gitu. Jadi nggak harus semuanya harus paham gitu dengan penggarap ini. Jadi karena pertunjukan teater itu juga subjektif, kalau menurutku juga nggak harus satu penonton dengan penonton lain itu menangkapnya sama gitu. Mungkin itu sih, Mas. Ya, oke. Terima kasih. Sudah mungkin teman-teman, atau ada pertanyaan lagi? Atau langsung ke Pak Juli? Ya, kalau enggak ada saya akan respons beberapa hal. Iya, Bapak. Mohon di-mute dulu. Ya, ini menarik ya. Jadi ini mengingatkan saya masih muda ini. Jadi waktu itu saya salah satu pendiri teater institut ya, waktu tahun 80-an ya. Dan ya kayak jadi studi saya di luar seni rupa saat itu, karena saya waktu itu ya menyutradarai ya bermain ya, dan termasuk mempelajari teori-teori penyutradaraan teater barat yang menjadi bacaan kita dulu ya. Jadi antara lain ya ini tokoh satu ini memang tokoh reformer teater di awal abad pertengahan hampir pertengahan awal abad 20 ya. Jadi ini namanya yang Anda sebut tadi, Jerzy Grotowski, selain juga ada Stanislavski dan seterusnya. Nah, itu kayak pelajaran yang dihafal kepala waktu itu ya, tahun itu kalau enggak ngerti nama-nama itu kita dianggap bukan orang teater gitu ya. Zaman tahun 80-an itu, termasuk saya kayak kesirep gitu dengan teori-teori teater ya. Sementara kita di lingkungan kita sebenarnya juga ada teater yang punya varian yang lebih kaya sebenarnya di teater tradisional itu ya, yang mirip-mirip dari kayak di Grotowski itu juga banyak sebenarnya.
Ya, kalau teater tradisi yang membebaskan ruang, membebaskan individu dari teks, membebaskan individu dari intervensi dari eksternal gitu ya. Ya, jadi itu mengalir begitu saja, mengalir sesuai dengan gerak batin, gerak dan semua betul-betul mengandalkan impuls bawah sadar gitu. itu di seni tradisi banyak ya, tidak sebenarnya tidak perlu jauh-jauh belajar tentang ini sampai ke Grotowski ya. Nah, tetapi begini, Grotowski itu menjadi istimewa karena pada saat itu Barat itu didominasi oleh teater-teater realis ya. Yang teater realis yang bayangan panggung stage-nya itu masih sangat proscenium itu ya. Jadi ya, tertutup, terus ada panggung besar, terus itu betul-betul ini ada dominasi seperti itu. Jadi struktur panggung, struktur teater itu kayak gitu. Struktur musik juga masih didominasi klasik. Ya, terus kemudian seni rupa juga begitu. Bayang-bayang romantisme sama klasikisme itu juga masih sangat kuat di abad-abad awal 20 itu. Nah, yang memporak-porandakan sebenarnya itu efek dari trauma Perang Dunia I maupun II. Itu tidak hanya di teater, di seni rupa, di seni yang lain juga mengalami itu. Jadi ada trauma bersama orang-orang Eropa itu akibat dari Perang Dunia itu. Ya, karena itu maka kemudian muncullah dalam paradigma yang lebih luas itu yang disebut dengan post-strukturalisme. Jadi post-strukturalisme. Orang makin tidak percaya pada struktur-struktur yang dianggap menguasai kebenaran tunggal. Ya, misalkan narasi besar, misalkan grand narasi dalam ideologi. Itu mulai diragukan kebenarannya karena ternyata itu merusak kehidupan, merusak humanitas di situ. Ya, karena itu kepercayaan pada termasuk kepercayaan agama sebagai grand narasi itu ya makin hari makin dianggap tidak ada evidensinya atau bukti-bukti kebenaran bahwa agama itu menenteramkan, malah menjadikan orang saling baku hantam gitu. Itu pengalamannya di Eropa seperti itu. Ya, kalau orang itu beragama mestinya tidak ada perang gitu. Itu logikanya. Jadi kalau orang itu semua mengaku beragama, mempunyai Tuhan, dan ngapain perang gitu? Harus saling bunuh-bunuh. Apalagi di zaman Perang Dunia itu ada Holocaust ya. Jadi ada tempat pembantaian massal orang-orang Yahudi ya di waktu ada Nazi itu di. Nah, pertanyaannya mereka itu adalah mengaku-ngaku semua adalah orang-orang yang beragama ya. Sekalipun nanti akhirnya di awal abad 20 itu kekuasaan partai komunis ya. Anda harus membedakan partai komunis dengan paham tentang ateis. Itu sangat berbeda. Ya, itu tolong juga dipahami sejarahnya karena partai komunis itu di Jerman termasuk nanti di Polandia pasca Perang Dunia I ya setelah menjadi bonekanya Uni Soviet ya menjadi boneka Uni Soviet, maka partai komunis di Polandia itu sangat berkuasa ya, dan itu juga mempengaruhi orang-orang semacam Grotowski ini ya. Jadi Grotowski itu juga orang traumatis terhadap situasi negaranya waktu itu karena kan setelah Perang Dunia I dia menjadi bonekanya Rusia ya, Uni Soviet dulu namanya ya. Jadi itu kemudian ya paradigmanya komunisme akhirnya ya. Jadi paradigmanya komunisme, oleh karena itu dan komunisme Anda tahu bahwa seluruh seni di komunisme itu harus seni untuk panglima, untuk kekuasaan, corongnya kekuasaan gitu lah. Nah, itulah yang kemudian menjadikan sejumlah seniman-seniman pada saat itu terjadi gerakan semacam pencarian bentuk yang paling murni. Ya, tidak hanya di teater, tetapi di seni rupa juga sama. Di seni rupa itu di era-era itu muncul gerakan dadaisme, ya. Kemudian juga ada purisme, ya. Jadi istilahnya saja dadaisme itu sebenarnya ya trauma pada Perang Dunia I terutama. Lalu juga dalam konteks seni rupa dia akhirnya menegasikan struktur realis, ya, yang kemudian seorang Marcel Duchamp tiba-tiba menontonkan
fonten yaitu tempat kencing yang kemudian itu diklaim sebagai sebuah karya gitu ya, sebuah karya. Dia tidak menyebut itu apakah patung, apakah apa itu, yang penting itu karya. Ya, jadi nah soal karya inilah yang kemudian orang berdebat tentang estetik, ya. Jadi berdebat tentang estetik. Jadi di situ seolah-olah itu terjadi satu apa sih sebenarnya seni gitu dan seterusnya. Terus akhirnya merembet apa sih sebenarnya agama dan seterusnya. Itu rentetan dari pertanyaan-pertanyaan kritis karena semua itu orang trauma pada akibat Perang Dunia. Ya. Kalau Anda pernah ke Eropa ya, keliling-keliling di negara kayak Polandia, ya di sekitar Rusia lah. Ya di sekitar Rusia, terus di Jerman Utara ya, itu kan negara itu kan di utara Jerman menuju ke Rusia, itu, wah itu masih banyak peninggalan-peninggalan yang arahnya itu ke orang-orang di negara itu tidak ingatan kolektifnya masih sangat mencekam tentang Perang Dunia itu. Ya jadi ini memang kalau ingin mempelajari Grotowski mestinya Anda harus datang ke sana, itu akan memahami betul. Tapi kalau hanya lewat buku, nafsir-nafsir saja, memang kayak saya. Tapi saya pernah ke sana, tapi tidak pelajari teater, cuma lewat saja, karena waktu itu saya pas sedang studi museum, ya, lihat-lihat museum lah. Ya, terus saya kemudian sampai ke Polandia, terutama kalau di Polandia di seni rupa itu mempelajari poster. Wah, yang sangar-sangar itu poster Polandia itu paling jago di Eropa, ya karena itu sangat politis sekali, ya sangat politis. Saya kira itu juga tidak lepas dari trauma Perang Dunia Perang Dunia 1 dan 2. Nah, yang menarik Grotowski itu, ya itu pendekatannya. Kalau konteks pendidikan kita bisa mengambil itu sebagai pendekatan. Itu untuk studi kreatif sangat keren Grotowski itu, karena bermain teater itu bayangannya dilepaskan dari pengaruh kekuasaan naskah, ya, dan dia membebaskan itu. Kemudian tergantung pada impuls-impuls yang bekerja di dalam individu masing-masing pemeran di situ. Bahkan konsep peran itu sendiri jadi apapun itu bisa direduksi, bisa dimanipulasi secara kreatif di dalam dalam permainan menggunakan pendekatan Grotowski itu. Ya, dan dia sangat mengandalkan detail tubuh, ya. Jadi tubuh itu dieksplorasi sampai hal yang sifatnya detail sekali gitu. Gerakan-gerakan tangan saja itu bisa dieksplor sedemikian rupa, ya. Mulai dari gerakan apa saja lah. Itu begitu, dan itu harus ada pembebasan dari apa yang namanya makna gitu ya. Jadi makna itu sendiri juga tidak dipentingkan, ya. Yang diperlukan di situ sebenarnya antara penonton sama katakanlah di situ aktor begitu, itu mendapatkan ruang bebas di dalam menginterpretasi. Nah, kenapa harus begitu? Karena lagi-lagi itu dikembalikan pada trauma nilai tadi. Nilai yang harus tunggal menafsirkannya pada di teater itu dibebaskan, kamu mau nafsir apa saja terserah. Ya. Jadi kalau dilihat dari itu sebenarnya tujuannya Grotowski itu adalah katarsis itu sendiri yang dituju. Ya. Jadi katarsis itu sendiri tujuan utamanya dari teater ini gitu. Jadi dengan memurnikan jiwa tanpa ada ikatan-ikatan yang terlalu membelenggu pada apa yang disebut dengan meaning gitu ya. Sehingga bahkan ada seorang kritikus, seingat saya dulu saya baca tahun 80 itu, Grotowski itu anti segalanya gitu ya. Jadi dulu itu kritikus teater Indonesia itu yang paling berwibawa itu zaman itu namanya Pak Wiratno Sukito. Ya, Pak Wiratno Sukito itu tulisan-tulisannya tentang teater barat sangat detail sekali. Ya. Dan teoritis itu orang itu, ya. Saya masih ada itu bendelan-bendelan naskahnya, terus bendelan-bendelan artikelnya Pak Winarno, terus dulu sering dimuat di majalah Sastra Horizon.
Dan kebetulan saya penggemar Horizon zaman itu, ya sampai hari ini. Tapi mulai jarang-jarang beli karena makin lama juga makin sulit dicari, ya. Dan itu dulu sering menulis tentang teater-teater Barat. Ya, dulu ada Ikra Negara, ya ada Budi Otong, ya. Yang Budi Otong pun juga kemudian pindah ke Swiss kalau tidak salah, tempat tinggalnya sekarang itu para teater eksperimen. Zaman itu Indonesia itu menyebutnya itu teori teater eksperimen. Ya, tetapi eksperimennya itu ya tidak loss, tidak ada upaya-upaya pemberontakan apapun sebenarnya kalau dikaitkan dengan perkembangan yang ada di Eropa dan Amerika. Misalkan Rendra datang dari Amerika, terus kemudian melahirkan teater Minikata, misalkan itu, ya lalu dipertunjukkan di Taman Ismail Marzuki zaman itu sudah heboh. Tapi kemudian setelah dilihat secara Amerika sentris dan apalagi juga melihat yang di Eropa pasca Perang Dunia itu, sebenarnya apa yang dilakukan Rendra itu biasa saja dalam konteks teater dunia gitu ya. Ya, tapi di Indonesia dia memberikan inspirasi gitu, karena teater yang dipraktekkan saat itu sangat masih berbau realis gitu ya. Jadi artinya strukturnya jelas gitu, panggungnya masih bisa dipahami secara jelas itu. Nah, jadi kemudian kalau kita bicara Polandia sebenarnya kalau Anda ingin pelajari Grotowski harus membaca sejarah Polandia. Ya, sejarah Polandia itu penting dibaca untuk memahami setting dari orang ini dan pada seniman-seniman yang lain. Di seni rupa itu juga banyak aliran-aliran yang lahir di Polandia gitu ya. Terutama desain poster yang luar biasa. Saya punya Poland poster, pokoknya kumpulan the best-nya posternya Polandia, ya bukunya tebal kira-kira hampir 500 halaman, full color, ya itu mendapatkan buku itu tidak gampang ya, itu kayak dapat wangsit dari langit, nah itu tiba-tiba saya dapat itu. Nah, di sejarah Polandia ya sampai akhirnya juga di tahun 90 itu melahirkan seorang presiden dari Partai Buruh, bacanya tuh Lech Walesa, itu sastrawan dan juga pemain teater. Lech Walesa itu ya, itu tahun 90 menang dari dia kebetulan menjadi ketua Partai Buruh. Nah, memang di Polandia itu ya salah satu negara yang sense of the art-nya itu memang terasa gitu, masuk di negara itu sangat terasa ya. Ya arsitekturnya itu sangat kelihatan, sangat kuat sekali ya, dan seni visualnya itu memang kuat. Juga musiknya juga Polandia punya warna sendiri dalam perkembangan musik klasik dunia itu. Nah, di tahun 1918 Polandia itu baru merdeka, ya baru merdeka. Artinya itu 4 tahun setelah Perang Dunia I, ya 4 tahun setelah Perang Dunia I. Kok 4 tahun ya belum Perang Dunia I itu sampai 1918 Pak. 1918 ya. Ya berarti setelah Perang Dunia I itu dia baru merdeka. Ya setelah merdeka dia tadi sudah saya sebutkan menjadi bonekanya Soviet ya, Uni Soviet, dan Anda tahu Uni Soviet itu adalah negara adidaya zaman itu yang berhadapan dengan Amerika gitu ya. Jadi dulu itu ada namanya Perang Dingin. Setelah Perang Dunia II itu terjadi Perang Dingin. Perang Dingin ya kayak perang tapi tidak perang-perang gitu ya, cuma ancam-ancaman terus itu ya di Soviet. Nah, terus setelah Soviet rontok ya, rontok ya, itulah yang ini ya Polandia itu menjadi negara komunis. Ya,
Jadi tetap menjadi setelah jadi boneka itu tadi menjadi negara komunis. Lech Wałęsa juga dari partai komunis juga, partai buruh, tetapi berhaluan komunis. Ya, kemudian setelah Perang Dunia I menjelang Perang Dunia II itu, di situ itu kalau lihat timeline sejarah Polandia itu banyak peristiwa seni yang benar-benar temanya itu tema tentang trauma, temanya itu selalu hitam, ya. Kayak di Jerman sama, jadi di Jerman itu juga karya-karya grafis misalkan itu juga memperlihatkan dunia yang muram, ya, dunia yang muram dan di negara-negara yang lain, terutama Eropa Utara Timur, ya, jadi di sekitarnya Jerman, di atasnya dan di sebelah kanannya kalau Anda lihat peta, sama bawah sampai ke Hungaria sampai ke Rumania, ya, itu adalah negara-negara komunis yang hampir seluruhnya itu adalah bonekanya Uni Soviet. Sementara yang Eropa Tengah Barat sampai ke Inggris Raya itu nyebrang laut. Nah, itu memang negara yang masih mempertahankan monarki klasik, ya, yang pandangannya berbeda dengan Eropa Timur yang dekat Uni Soviet, ya. Tapi setelah buyar, ya memang akhirnya menjadi pilihan sendiri-sendiri negara-negara itu. Jadi yang ingin saya katakan, kalau kita membahas tokoh, lalu bagaimana tokoh itu memiliki kredo, ya, kita memahaminya biasakan itu membaca settingnya. Kenapa orang itu kok sampai melakukan seperti itu? Itu harus dilihat setting historisnya, ya. Kalau seperti tadi yang saya katakan, Rendra kenapa melakukan itu tahun itu? Ya, kalau sekarang ya mungkin tidak cocok lagi sudah. Ya, tahun Rendra datang dari Amerika itu dekade 70-an ya menjadi sangat menghebohkan, termasuk di seni rupa itu tahun 74 itu 1974 terjadi gerakan seni rupa baru. Wah, itu ya sudah menghebohkan. Ya, jadi karena waktu itu kan orang melihat lukisan itu di atas kanvas, tertib, medianya oke, tekniknya keren. Ya, tiba-tiba seni rupa baru bawa kasur, lalu kasurnya digulung, lalu kemudian ditali pakai rantai gitu, ya. Ya, dan macam-macam karyanya itu sehingga orang shock gitu, ya. Tahun 74 itu. Ya. Nah, kalau itu dipraktekkan sekarang ya orang ketawa semua. Ya. Jadi enggak ada istimewanya kalau kayak gitu itu dipraktekkan lagi, apalagi sama paradigmanya. Nah, kenapa dulu gerakan seni rupa baru itu bisa seperti itu? Ya itu tentu ada settingnya. Ada setting yang memotivasi, motifnya itu jelas gitu. Termasuk kalau kita belajar Grotowski, ya, dia itu sebenarnya kan ini Polish Theater Directors, ya, jadi dia itu direktur teater Polish, ya, di Polandia, dan memang dia tokoh yang selain juga mencari metode baru, ya, bahkan dikenal dengan Grotowski approach, ya, jadi pendekatan Grotowski itu dulu saya masih ingat itu, ya. Terus kemudian kita dilatih dengan waktu itu enggak ada yang latih, kita yuk ngira-ngira sendiri, karena waktu itu para dramawan di Surabaya itu ya masih dramawan realis itu rata-rata, ya. Yang agak absurd satu, seingat saya itu Aku Lihat gitu, ya. Ya, terus yang lain-lain itu ya masih ya biasa aja gitu, ya. Nah, begitu kita membaca teorinya Grotowski proses, ya, jadi pendekatan Grotowski kita itu ya gimana ini, ya. Ya, seperti tadi yang sudah diceritakan Dodot tadi, kita duduk di Pasar Wonokromo, ya, ditanyani orang, Mas jalan ke kebun binatang mana? Kita diem aja, padahal mestinya pengen nunjukkan sana loh Pak, terus gitu, ya. Terus kita ditanya orang, Mas kalau ke toiletnya mana ya Pasar Wonokromo? Nah, padahal kita tahu arah toiletnya, tapi kita diem aja.
Ya, waktu itu kita ya duduk-duduk di depan stasiun Wonokromo, di dulu di Wonokromo di sebelah jembatan layang itu, ya itu yang bagi yang sekolah di Surabaya bisa membayangkan ini, ya di Ketintang itu ada bioskop namanya bioskop Purnama. Nah, bioskop Purnama itu kesenangannya memutar film India dan film Indonesia yang agak ngesek itu ya, yang porno ya. Nah, para mahasiswa itu penggemar di situ. Kan dulu kan kampus IKIP itu kan di Ketintang semua, belum ada lidah itu. Ya, kita itu penggemar musik film India, bayarnya murah, bisa 4 jam. Ya kalau yang lain-lain kan enggak sampai. Jadi kita yang penting lihatnya lama, enggak bermutu atau tidak, yang penting dapat orang yang menari, ada udelnya itu ada, itu sudah seneng kita. Nah, di situ kita itu diem aja, ditanya orang ya diem, jadi kayak orang biksu itu latihannya itu. Jadi kayak latihan, tetapi dialog batin itu terjadi, ya terjadi istilahnya itu mekanisme yang berseberangan. Nah itu yang dikatakan oleh Freud sama Jung itu. Jadi kalau Anda tadi juga nyebut-nyebut Jung, itu memang ada benarnya, ya ada benarnya, ya. Jadi kalau Jung itu ada istilahnya itu arketipe, ya arketipe. Jadi orang lahir itu sudah bawa setting itu, tidak lahir kosongan, tidak kertas putih. Ya, jadi orang lahir itu bagi Jung itu dia punya ya arketip istilahnya itu. Jadi dia akan misalkan orang lahir keturunan Jawa begitu akhirnya dapat kebiasaan makan nasi pecel karena sebenarnya gennya itu sudah gen nasi pecel gitu ya. Ya. Jadi begitu dikasih pizza bisa muntah-muntah gitu. Ya, jadi itu karena gennya secara kultural sudah dibentuk nasi pecel. Makanya Anda jangan gaya. Kalau jadi orang Jawa terus kemudian sok-sokan makan di Pizza Hut ya, terus ternyata kamu tidak nyaman secara perut itu ya, perutmu memberontak. Itu bukan karena Anda kere, tetapi karena arketipemu bukan di Pizza Hut. Ya, jadi itu adalah pemberontakan kultural itu. Pemberontakan kultural ya karena dikhianati Anda yang sebenarnya identitasnya Jawa tapi sok Eropa gitu. Nah, itu kira-kira begitu. Nah, yang catatan saya terakhir, Grotowski itu sebenarnya apa sih? Mengajak, kalau ini ditarik ke pendidikan ya, itu sangat punya potensi melatih apa yang disebut dengan kejujuran, kepolosan, ya. Jadi itu yang paling ini. Karena dulu saya pernah ngajar di SMA dan mendirikan teater sampai hari ini masih ada teater itu, namanya Teater Alif di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Ya sampai Anda bisa riset kok di sana. Nanti sebut nama saya 3 kali, wah mereka langsung ingat itu bahwa pendirinya itu saya itu, dan itu sampai wah berturun-turunan itu ya, itu teater sekolah yang sangat awet. Silakan kalau mau ngambil tesis tentang Teater Alif di SMA 2 Muhammadiyah Surabaya Pucang Taman, di Pucang Adi sekarang jalannya. Ya, dan tolong kalau ngeduk pintu saya muridnya Pak Jati. Kalau nyebut ke sana Pak Jati, saya sebutannya Pak Jati. Juli Jati, saya dipanggil Pak Jati. Wah itu langsung sudah, langsung Anda disuguhi macam-macam itu. Ya. Ya, karena saya salah satu yang membabat alas SMA itu. Yang sekarang jadi SMA besar, SMA keren, ya, dan yang terbaik juga di swasta yang di Surabaya. Salah satu ya. Silahkan ya, kalau mau neliti di sana. Teater Alif masih sangat dilanjutkan. Nah di waktu itu saya ngelatih itu ya ke anak didik gitu ya. Jadi misalkan anak-anak yang trauma, ketakutan melihat sesuatu gitu, ya itu saya kasih pendekatan Grotowski ya. Ketakutan dengan hantu, ketakutan dengan tikus, ketakutan dengan ular, macam-macam malah justru dijadikan permainan. Ya, kita dijadikan permainan, lalu jadi ular-ularan, ya. Jadi orang yang takut dengan ular, saya minta jadi ular, terus kemudian membayangkan jadi ular,
ya, terus ularnya mulai dari ular kecil gitu sampai ular naga, nah, gitu. Itu mereka mengasosiasikan tentang hal yang justru ditakuti terus dilawan, ya, ditakuti dilawan, dan ternyata akhirnya enggak takut gitu loh, akhirnya enggak takut, ya, dan sangat merdeka. Anak yang tidak bisa ngomong, misalkan ya, ngomongnya tidak jelas, ya, ngomongnya itu selalu ragu, itu justru tadi dilatih ke pasar. Waktu itu saya ajak ke pasar Pucang, ya, saya suruh diam di situ, ya, terus kemudian ya kalau ditanya orang, sebenarnya anak seperti itu kan pengennya ya tadi ingin merespon, tetapi dia seperti orang bisu, ya. Jadi dia akhirnya keinginan ngomongnya tinggi, tapi tidak boleh omong dulu, ya. Jadi keinginan ngomongnya tinggi. Nah, setelah ngempet terus berhari-hari, ya, akhirnya diledakkan. Sekarang boleh ngomong. Wah, jadi setiap ada orang nanya, akhirnya ngomong. Ya, wah, sana Pak. Wah, akhirnya bisa ngomong. Ya, itu sangat keren itu sebenarnya dalam konteks mengungkapkan kreativitas. Saya pernah mencoba soalnya. Ya, saya pernah mencoba untuk anak didik saya waktu saya jadi guru SMA dulu. Ya, tahun 86 sampai 91. Ya, 86 91. Mungkin di antara Anda belum ada yang lahir, ya, belum lahir, ya, atau malah belum dibuat oleh orang tuanya, ya. Oke, jadi kira-kira begitu ya. Jadi saya kira ini makalah yang cukup menarik, ya. Tolong juga kalau bisa itu juga dibuat, ya, entah siapa gitu yang bisa membuat tesis pengembangan kreativitas berdasarkan pendekatan Jerry Grotowski, misalkan begitu. Ya, saya mau membimbing itu karena saya punya pengalaman cukup lumayan tentang itu, dan psikologinya itu juga harus dibaca banyak, ya, karena kalau kita belajar teater itu hukumnya wajib membaca psikologi karena teater sangat dekat dengan psikologi, ya, dan teater itu memang sebenarnya psikologi yang ditampakkan, psikologi yang dipraktekkan teater itu. Jadi kalau nggak ngerti teater repot orang psikologi itu, karena dia mengekspresikan sifat itu, ya, karakter bermacam-macam orang, ya, karena bermacam-macam orang, ya, maka juga ini. Bahkan ada seorang tokoh teater itu, siapa ya namanya, itu orang Amerika itu mempelajari psikologi hewan, ya. Jadi hewan itu dipelajari bagaimana ekspresinya singa itu kalau marah, ekspresinya simpanse kalau marah, ekspresinya kalau ini sedang sedang mendekati ceweknya, sedang birahi, itu diteliti tingkah lakunya itu, ya. Terus kemudian itu dibandingkan dengan tingkah lakunya manusia, ya. Dan ini menjadi menarik, ya, karena itu dijadikan bahan-bahan untuk studi acting, ya. Ya, itu sekali lagi sebenarnya teater itu sangat dekat dengan teori perilaku, ya, entah perilaku manusia, perilaku hewan, bahkan juga perilaku tetumbuhan, ya. Jadi memang teater adalah seni untuk mengekspresikan perilaku-perilaku kehidupan, ya, entah itu tadi manusia, hewan, atau tumbuhan, ya. Jadi tidak harus manusia sesungguhnya. Itulah fungsi teater sebagai metode untuk mendayakan hidup. Jadi hidup itu lebih memiliki vibrasi vitae, ya, istilahnya vibrasi vitae. Vibrasi vitae itu vibrasi yang selalu mencari hal-hal yang sifatnya yang sebelumnya dianggap tidak mungkin menjadi mungkin, ya, itu vibrasi vitae. Dan lawannya itu vibrasi garbo. Kalau vibrasi garbo itu adalah vibrasi yang gitu-gitu saja gitu, ya. Yang ya diulang-ulang begitu-begitu saja, enggak ada inovasi, enggak ada keinginan berubah, yang sukanya itu di comfort zone, di zona nyaman. Ya, jadi itu vibrasi getaran yang kurang lebih sama, ya. Jadi getaran yang kurang lebih sama itu kan setiap hari kita lakukan toh.
kita ketemu istri ya itu setiap hari ya gitu-gitu saja istri itu ya. Makanya terus kemudian ada potensi selingkuh itu sebenarnya kan munculnya vibrasi vita itu ya. Jadi kalau garbo kan ketemu istri, aduh ya segitu, apalagi makin tua makin kelihatan ya itu harus ada ini variasi bagaimana caranya itu. Makanya terus ada vibrasi vitae. Vitae itu tadi mencari terobosan-terobosan baru dan pendekatan Grotowski itu lebih kepada ke sana, ke vitae itu, mulai meniadakan panggung, meniadakan naskah, meniadakan apa. Tetapi dalam konteks meniadakan itu bukan artinya tidak ada sama sekali ya. Itu lebih bersifat makrifat lah. Artinya ada naskah, tetapi naskah itu bukan fisik, tetapi makrifat. Di dalam actingnya itu sebenarnya akan melahirkan sebuah dalam tanda kutip naskah, karena naskah sudah jadi makrifat di situ. Tubuh juga begitu, ya. Jadi semuanya itu ditarik kepada hal yang sifatnya yang murni tadi. Saya membahasakan itu adalah ekspresi makrifat, ya. Ekspresi yang tidak berkonotasi apa-apa gitu loh. Orang itu kalau sudah makrifat kan tidak ingin surga, tidak ingin neraka kan. Ya kalau kita itu masih takut neraka, ingin surga, itu belum makrifat. Ya, kita masih ingin mengharap gitu loh. Kalau masih mengharap itu kita masih rendah iman kita. Tapi kalau berdoa masih, apalagi kalau kita berdoa itu panjang sekali permintaannya banyak itu. Jadikanlah ini, berikanlah ya yang akan memberi bingung itu. Ya berarti hari-hari ya tentu ngocek dawa nih rek gak sembayange sok telat iki dungane dawa banget gitu wis. Tapi bagi orang sufisme yang makrifat itu wis gak enek njaluk belas wis. Karena tujuannya hanya jadi kekasih Tuhan gitu tok. Nah, di teater di Grotowski itu juga kurang lebih seperti itu gitu, tidak memasukkan apapun gitu ya. Demi apa itu jiwa itu sendiri ya, mencapai ekspresi yang saya sebut ekspresi makrifat. Nah itu kan itu diskusi tahun 80 kayak gitu-gitu. Saya ulang lagi di sini ya waktu itu saya memang sudah sampai seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan mungkin dari apa yang saya katakan? Nggak ada? Ya, kalau enggak ada soalnya sebentar lagi di tempat saya akan dipadamkan ini. jadi mohon maaf. Oke, saya kira begitu. Kalau enggak ada pertanyaan, berarti 4 kelompok sudah sudah tampil semua. Dan minggu depan ini minggu ke berapa ya sekarang ini? 12 sama 13 sekarang? 12. Ya, itu nanti akan saya lanjutkan kuliah teori kreativitas. Saya akan teori-teori psikologi di dalam kreativitas ya. Yang nanti kita bicarakan di perkuliahan. Nah, kalau untuk pengganti mata kuliah statistika nanti saya hubungi di lewat grup aja di WA grup. Anda bisanya kapan gitu ya. Ya, jadi kalau bisa secepatnya diganti agar saya tidak punya hutang, karena ini materinya masih sangat banyak. Tapi ya apa boleh buat, nanti saya comoti beberapa hal yang penting. Untuk mengakhiri ini, saya sarankan Anda membaca buku ini ya, kreativitas itu. Sejarah psikologi. Ya. Sejarah psikologi tolong dibaca ya. Ini buku lengkap ya, cukup lengkap untuk edisi Indonesia, dan ini ditulis oleh bukan terjemahan ya, ini buku asli orang Indonesia, ahli psikologi ya, Irwanto PhD ya, yang terbitkan Gramedia, saya kira di Gramedia masih ada ini ya, masih ada. Jadi ini Irwanto PhD ya. Ada buku sejarah psikologi yang hasil terjemahan juga, tetapi tadi saya tidak melihat di rak saya, mungkin belesep begitu,
itu lebih tebal dari ini secara psikologi, tapi itu terjemahan. Sayang terjemahannya kurang bagus ya. Terjemahannya kurang bagus. Dan itu kalau mau dibaca juga sebenarnya tidak masalah ya. Tetapi sayang bahasanya itu bulat gitu ya. Bahasanya bulat. Ya, saya kira itu saran saya, dan sekali lagi terima kasih. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juli. Oke, terima kasih.